Baik, saya cek partisipant pada malam hari ini ada 31 participants. Kalau dikurang saya dan Pak Adam berarti ada 29. Alhamdulillah hari ini cukup ramai karena mungkin malam minggu, dan juga untuk area Jawa Bali mungkin juga kita nggak bisa kemana-mana ya, karena memang sedang PPKM ya. Nah, ini saat yang tepat mungkin untuk mendapatkan info-info yang insya Allah akan sangat bermanfaat untuk masa depan kita semua. Baik, tanpa mengundur waktu yang lama lagi, kami akan persilahkan kepada rekan kami Pak Adam dari Divisi Marketing LPK Hikari Bekasi. Kepada Pak Adam, kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Yusuf atas pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua yang malam hari ini sudah berhasil join di webinar pada malam hari ini ya. Saya ucapkan selamat datang ya. Insya Allah peserta malam hari ini pesertanya dari wilayah Jabodetabek ya. Dan mungkin kita sama-sama merasakan malam hari ini adalah kena kebijakan PPKM dari pemerintah ya. Jadi memang berhubung juga tidak boleh kemana-mana ya, malam minggu ini coba sama-sama kita webinar ya untuk mendapatkan informasi yang ingin kita sampaikan. Terus kemudian yang kedua, saya juga tidak lupa mengingatkan kembali kepada teman-teman semua supaya voice-nya dinonaktifkan atau di-unmute ya. Jadi dalam perjalanan webinar nanti teman-teman boleh bertanya lewat kolom chat dari tiap per slide ya. Jadi memang supaya webinar malam hari ini tidak terasa formal-formal banget ya. Jadi kita coba melakukan komunikasi dua arah melalui kolom chat ya. Nah, nanti biasanya pada pertengahan webinar ini banyak sekali teman-teman kita yang baru join ya, karena sesuai dengan pendaftaran ya sebenarnya yang mau ikut webinar malam hari ini jumlahnya lebih dari 100 ya. Dan seperti biasa ya, biasanya banyak juga yang telat datangnya. Jadi nanti kalau misalkan di pertengah di jalan saya agak lama, mungkin saya melihat partisipan yang baru bergabung ya. Nah, ini seperti yang saya sampaikan baru ada yang bergabung. Oke, jadi pada malam hari ini perkenalkan nama saya Adam, saya salah satu pengurus dari LPK Hikari Bekasi ya. Jadi pada malam hari ini sesuai janji kami akan memberikan sebuah informasi sih buat teman-teman semua ya. Jadi mudah-mudahan informasi malam hari ini bermanfaat dan kita anggap aja kita lagi ngobrol santai ya. Jadi jangan terlalu formal banget. Baiklah, untuk mempersingkat waktu karena nanti ada sesi tanya jawab juga di akhir sesi. Langsung saja kita mulai presentasinya. Oke. Jadi saya akan men-share-kan sebuah presentasi buat teman-teman semua. Untuk yang baru bergabung ya, teman-teman yang baru bergabung saya ucapkan selamat dan supaya voice-nya dinonaktifkan ya, biar tidak mengganggu berjalannya webinar pada malam hari ini. Oke. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami dari LPK Hikari Kota Bekasi ya ingin menyampaikan atau ingin bercerita lah kepada teman-teman semua bahwa kami saat ini sedang ada program ya, di mana program kami ini memang sudah kita mulai sebenarnya dari bulan Januari 2021 ya. Yang mana program ini membantu teman-teman semua atau orang di luar sana yang saat ini memang sudah bekerja tapi mungkin belum puas dengan salary yang dia dapat tiap bulan, atau yang saat ini mungkin sedang free atau belum bekerja gitu ya, dan sulit mencari pekerjaan di masa pandemi seperti saat ini. Apalagi kita tahu baru saja hari ini pertanggal 3 Juli pemerintah menerapkan PPKM ya untuk Jawa dan Bali. Tentunya ini akan semakin sebenarnya pro kontra juga ya, dan ada plus dan ada minusnya gitu ya. Ya, terutama kalau minusnya itu mungkin dari sektor ekonomi ya, yang mungkin sangat dirasakan dampaknya oleh sektor usaha ya. Nah, pada malam hari ini program kita ini bagaimana teman-teman semua itu bisa meraih peluang kerja ya yang mapan ya di Jepang dengan gaji minimal 20 juta per bulan ya. Jadi pada slide pertama ini saya ingatkan lagi buat teman-teman semua bahwa program ini adalah program kerja ke Jepang ya. Jadi jangan sampai salah persepsi, jangan sampai salah paham ya terhadap program yang akan kita sampaikan pada malam hari ini. Jadi memang malam hari ini adalah untuk kerja ke Jepang ya, bukan untuk di dalam negeri tapi untuk di luar negeri.
Ya, jadi sampai di sini mudah-mudahan semua, punya keinginan dan punya, apa ya, cita-cita yang sama ya. Jadi, apakah teman-teman semua di sini memang ingin bekerja di Jepang? Ya coba silakan dijawab di kolom chat ya. Jadi biar saya tahu nih, atau mungkin nanti teman-teman ada yang mengira bahwa program ini untuk, bekerja di dalam negeri ya. Coba jadi kalau di Zoom teman-teman semua itu ada kolom, chat, itu silakan kita ngobrol lewat kolom chat ya. "Mau Pak," "Oke." Dari, Kak Rahmat Saga, Kak Maulana Fajar, "Iya Pak, ingin Pak." Oke, berarti memang ingin ya. Jadi kita satukan persepsi dulu bahwa memang program ini untuk di Jepang. Ya di mana, kita punya tagline bahwa, program ini, apa namanya, ingin kita sampaikan dan ingin membuat teman-teman itu bisa sukses di usia muda, ya. Oke, mau Pak. Oke, banyak sekali yang mau. Oke ya, berarti kita sudah satu frekuensi ya. Oke, kita lanjutkan di slide kedua. Nah, di mana pada malam hari ini kita akan menyampaikan yang sudah sering kita sampaikan mungkin di media sosial, yaitu adalah tentang program kerja ke Jepang tahun 2021 ya. Jadi sebenarnya program ini sudah kita mulai dari Januari dan yang sudah mengikuti program ini sudah lebih dari 60 orang ya. Dan alhamdulillahnya, nah ini ada yang Kak Wahyu Maulana nih, ya ini, apa mungkin tidak sengaja layarnya kecoret, bisa dihapus minta tolong Kak Wahyu ya. Oke. Oke, jadi mungkin nggak sengaja ya. Nah, ini program kerja ke Jepang tahun 2021 kita mulai dari Januari dan sudah bergabung lebih dari 60, apa namanya, peserta ya. Dan alhamdulillah, untuk angkatan pertama di Januari ini sudah memasuki proses sertifikasi sebenarnya, ujian sertifikasi. Dan beberapa juga sudah ada yang lulus, interview ya, dan sudah diterima sebenarnya dan tinggal hanya melanjutkan, dokumen dan PKL di Indonesia kemudian berangkat ke Jepang. Nah, malam hari ini adalah program kerja ke Jepang untuk batch Juli 2021. Jadi memang untuk angkatan ke-7 ya, di mana angkatan ke-7 ini malam hari ini adalah perdana untuk webinar sesi 1 ya. Jadi teman-teman yang malam hari ini mengikuti webinar, ini adalah gelombang penerimaan pertama, di mana memang jumlahnya dibatasi ya. Kita jumlahnya dibatasi tidak, banyak, kita hanya menerima 20 sampai 30 peserta setiap angkatan. Ya mudah-mudahan kalau malam hari ini ada 35 partisipan ya, dan semuanya berminat untuk ikut bergabung dan bekerja ke Jepang, ya sudah kita tutup gitu ya. Jadi kita tidak akan melakukan webinar-webinar sesi berikutnya. Nah, ini adalah, iklan dan pamflet yang mungkin teman-teman temui pada saat teman-teman melamar, webinar pada malam hari ini. Entah mungkin teman-teman yang, melihat iklan kita di Facebook Ads atau mungkin di Instagram ya. Mungkin teman-teman, kenapa ini kami tampilkan di slide ketiga biar teman-teman ingat ya bahwa, teman-teman mengikuti webinar malam hari ini ya memang tujuannya ingin mengikuti lowongan kerja di Jepang. Di mana pada iklan kita sampaikan bahwa gaji pokok yang ditawarkan pada program ini itu minimal 20 juta sampai dengan 25 juta per bulan ya. Tentunya dengan mendapatkan tunjangan kesehatan, tempat tinggal, transportasi dan kontrak kerja selama 5 tahun. Ya ini adalah sebenarnya program, kerja yang ingin, kita sampaikan pada teman-teman semua pada malam hari ini ya. Kemudian malam hari ini kita sama-sama webinar dan kita ketahui lagi lebih detail seperti apa sih programnya, apa persyaratannya, lowongan apa yang dibuka di Jepang saat ini ya, apakah tidak berdampak terhadap pandemi dan sebagainya. Nah, malam hari ini kita akan sampaikan semua buat teman-teman semua. Nah, kenapa program ini penting? Ya, pada slide ini kami ingin menyampaikan kenapa sih teman-teman, alasan teman-teman, pentingnya program ini untuk diikuti ya. Jadi ada beberapa yang ingin kami sampaikan. Nah, yang pertama adalah pandemi COVID-19 ya, membuat banyak perusahaan tutup di Indonesia ya. Ini menjadi faktor utama kenapa, eee, menjadi salah satu faktor utama yang menjadi alasan kenapa teman-teman harus mengikuti program ini sebenarnya. Karena kita tahu dari Maret 2020 ya sudah hampir lebih dari 1 tahun, eee, tidak hanya Indonesia bahkan dunia saat ini sedang mengalami yang namanya, pandemik ya, COVID-19 ya, di mana pada per hari ini tampaknya pandemi ini belum juga mengalami penurunan yang signifikan ya, bahkan beberapa hari terakhir kita mengalami tren peningkatan yang cukup tinggi. Nah, ini sangat berdampak sekali kepada beberapa perusahaan ya. Kalau mungkin teman-teman malam hari ini yang mungkin saat ini tinggal di Jabodetabek mungkin tidak asing, mengetahui pasar swalayan Giant misalkan ya.
Hero Group ya. Jadi ini kita ambil salah satu contoh aja ya. Jadi Giant pun juga tutup semua cabang di Indonesia. Ya, kemudian pesawat Garuda juga mengalami pilot ya. Ini luar biasa sekali dampaknya. Apalagi pada per hari ini pemerintah menerapkan kebijakan PPKM ketat ya untuk Jawa dan Bali. Mungkin semua kebijakan itu selalu ada sisi baik dan negatifnya, artinya positif dan negatifnya ya. Kita ambil positifnya, mungkin ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk menekan tingginya COVID-19 di Indonesia. Tapi mungkin di sisi lain ya, dari sektor usaha, kita tahu Tanah Abang pun juga tutup ya PPKM ini. Banyak sekali sektor usaha yang tidak bergulir perputaran ekonominya ya. Sehingga dampaknya apa? Ya tentunya yang kita tidak inginkan adalah dampaknya banyak sekali nanti mungkin akan terus-terusan akan ada yang namanya PHK, pengurangan karyawan ya. Kemudian ada lagi yang namanya perusahaan bangkrut ya. Kemudian karena hal demikian maka lowongan pekerjaan di Indonesia mungkin jumlahnya jadi semakin sedikit atau mungkin jadi semakin lebih selektif ya. Ini yang membuat teman-teman atau yang saat ini belum bekerja mungkin agak kesulitan saat ini untuk mencari pekerjaan. Yang kedua karena lapangan pekerjaan di Indonesia kurang ya. Karena bahkan sebelum pandemi pun lapangan pekerjaan di Indonesia itu jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja baru setiap tahunnya. Ya, apalagi sekarang ini ditambah pandemi, ya jutaan orang bahkan puluhan juta orang sudah banyak yang kena PHK. Ya tentunya ini semakin memperbanyak pesaing para pencari kerja di Indonesia. Kemudian yang ketiga banyaknya korban PHK ya yang tadi sudah saya sebutkan ya. Kemudian banyak perusahaan mensyaratkan saat ini ijazah minimal sarjana untuk melamar kerja di Indonesia. Mungkin teman-teman di sini yang memiliki gelar sarjana untuk poin ini tidak terlalu memberatkan. Tapi buat teman-teman di luar sana yang saat ini tidak memiliki ijazah sarjana, hanya lulusan SMA atau SMK, ketika ada lowongan pekerjaan mensyaratkan hal tersebut, ini maka akan sangat memberatkan bagi mereka. Ya. Kemudian yang terakhir banyak perusahaan saat ini mensyaratkan harus memiliki pengalaman kerja yang tinggi untuk melamar kerja di perusahaannya. Ya, karena pandemi ini kita tahu banyak perusahaan yang sangat mengefisiensikan kos gaji sehingga banyak perusahaan yang enggan sebenarnya mencari pegawai-pegawai yang fresh graduate karena harus mengajarkan kembali ya tidak ada pengalaman kerja sehingga mereka untuk mengefisiensikan kos gajinya mereka lebih 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 mending meng-hire satu orang yang profesional yang berpengalaman dibanding harus meng-hire 10 orang yang fresh graduate ya karena yang sama-sama kita tahu di pandemi ini banyak sekali bisnis di Indonesia atau perusahaan Indonesia yang sedang menerapkan efisiensi kos ya. Sehingga buat teman-teman di sini yang belum memiliki pengalaman kerja yang tinggi, ya baru lulus sekolah, ini akan sangat kesulitan sekali ya. Sehingga beberapa poin-poin ini menjadi seharusnya cukup menjadi alasan bagi orang di luar sana untuk bisa mengikuti program ini ya. Kemudian ya karena beberapa faktor ini ya sehingga di luar sana tuh saat ini banyak sekali orang-orang yang merasa sedih, kecewa ya, kemudian pusing, ya stres, resah, bingung ya, kemudian malu karena sudah lama tidak bekerja atau kena PHK, marah dan kesal ya karena selain faktor di atas ternyata banyak sekali loh faktor-faktor yang membuat orang itu sulit mendapatkan pekerjaan ya seperti contohnya salah satunya adalah orang kalau mau bekerja di Indonesia itu harus memiliki kenalan orang dalam. Contoh ini salah satu benar atau enggak coba dijawab di kolom chat ya. Jadi untuk kita bisa diterima bekerja ya untuk mudah lah untuk mendapatkan pekerjaan kita tuh harus memiliki kenalan orang dalam di dalam perusahaan ya apalagi kalau yang kita kenal itu adalah di bagian HRD misalkan itu sangat-sangat membantu sekali ya benar nggak teman-teman ya yang saya ucapkan ini jadi kalau saya salah mungkin bisa dikoreksi tapi rata-rata di Indonesia kalau teman-teman mau mencari pekerjaan di Indonesia itu teman-teman harus memiliki salah satunya kenalan orang dalam ya kalau nggak memiliki kenalan orang dalam sudah dipastikan sulit lah untuk bisa diterima ya karena faktanya begini teman-teman seorang HRD di sebuah perusahaan ketika dia diperintahkan oleh atasannya disuruh mencari kandidat satu orang atau beberapa orang di posisi tertentu HRD ini yang pertama akan dicari adalah lingkaran satu di lingkungan HRD dulu. Entah itu keluarganya dulu yang dia cari, ada nggak keluarganya yang menganggur.
dia akan tawarkan dan dia akan upayakan keluarganya untuk bisa diterima di perusahaan itu. Kalau keluarga tidak ada mungkin temannya dulu ya, teman baiknya ada nggak nih yang saat ini belum bekerja, dia akan kontak dulu temannya, "Nih di perusahaan, gue lagi ada lowongan nih, coba lu apply deh." Nah, itu sebuah fakta teman-teman ya. Jadi ketika seorang HRD itu mempost sebuah lowongan kerjaan, itu sebenarnya hampir secara garis besar itu hanya formalitas ya, agar, dia dinilai kinerja mencari karyawan oleh atasannya. Tapi pada prinsipnya mereka akan mencari orang-orang yang mereka kenal dulu, entah itu keluarganya, temannya, ya. Sehingga, ketika teman-teman meng-apply sebuah pekerjaan di perusahaan yang memang itu, teman-teman tidak memiliki orang dalam, maka peluang diterimanya akan jauh lebih kecil. Bukan berarti tidak mungkin diterima, bisa diterima tapi peluangnya sangat kecil, ya. Apakah pernah ada yang mengalami hal-hal seperti ini? Ya coba, "Wah ini di chat banyak Pak, benar sekali," katanya gitu kan, berarti memang pengalaman ya, pernah merasakan, hal demikian. Banyak faktor memang ya, jadi selain, apa namanya, orang dalam, kemudian yang selanjutnya adalah mungkin mensyaratkan bahasa Inggris biasanya ya, ini yang seringkali, orang menjadi tidak pede untuk meng-apply pekerjaan ya. Posisi ini, pengalaman ini harus, pintar bahasa Inggris atau TOEFL, sedangkan kita mungkin tidak memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik sehingga aduh kayaknya sudah untuk meng-apply aja udah males gitu ya, karena memang secara persyaratan itu sudah sangat, tidak pede untuk diterima ya, tuh kata Kak Wahyu Maulana betul sekali Pak, gitu. Apakah ada yang hal demikian ya? Apalagi kira-kira faktornya, selain itu ya, selain orang dalam, kemudian, kualifikasi yang tidak sesuai, kemudian, pesaingnya banyak ya. Ini ironi memang ya. Jadi sebelum pandemi saja untuk meng-apply sebuah perusahaan, misalkan satu buah perusahaan A membutuhkan posisi ya, hanya satu posisi, tapi yang melamar itu ratusan orang ya. Itu luar biasa kan, apa artinya pesaingnya luar biasa besarnya ya, dan peluangnya menjadi jauh lebih sedikit probabilitasnya. Nah, karena hal-hal demikianlah mungkin di luar sana banyak teman-teman kita atau teman-teman ya, warga kita itu merasakan hal yang seperti ini saat ini ya, apalagi ditambah pandemi ya, kena PHK mungkin. Ada di sini yang kena PHK karena pandemi? Coba jawab di kolom chat, saya pengen tahu siapa sih yang kena PHK di sini? Ah, benar, ini juga Muhammad Ridwan benar ya, sogok ya, sogok menyogok untuk bisa diterima ya, belum diterima bekerja saja sudah bayar admin dulu ya. Itu yang luar biasa, apa namanya, di Indonesia itu sudah menjadi rahasia umum ya, apalagi kalau kita mohon maaf, misalkan kita mau bekerja di perusahaan pemerintahan kayak PNS atau BUMN, itu mungkin sudah menjadi rahasia umum, kita harus menyiapkan sejumlah uang ya untuk bisa diterima bekerja. Kalau tidak punya uang ya sudah, agak susah ya. Apalagi, apa namanya, benar sekali nih ya, biaya admin di muka ya, Indonesia miris Pak, gitu. Ya memang begitulah keadaan kita. Jadi suka tidak suka kita saat ini memang tinggal di Indonesia ya. Ternyata ada juga yang kena PHK ya. Nah, jadi memang kondisinya berat teman-teman ya, kita juga tidak bisa menyalahkan beberapa perusahaan ya, bahkan, apa namanya, saat ini, memang banyak sekali perusahaan di Indonesia, bukan hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri itu yang kolab akibat pandemi ini ya, karena, pembatasan, kemudian regulasi yang memang mengharuskan kita kesulitan, banyak perusahaan yang memang, harus survive di masa pandemi seperti ini, ya. Tapi tidak perlu khawatir ya, teman-teman yang merasakan ini semua tidak sendirian, ya. Banyak teman-teman kita di luar sana yang memang merasakan. Nah, pada malam hari ini, kita coba sama-sama cari solusi bareng-bareng, atau saya ingin men-share-kan lah kepada teman-teman, saya ingin bercerita kepada teman-teman, ada sebuah program kami yang mungkin bisa menjadi solusi buat teman-teman semua, ya. Nah, kalau saat ini, ya teman-teman semua merasakan hal yang sama seperti mereka, tadi sudah saya sampaikan tidak perlu khawatir karena, teman-teman tidak sendirian dan malam hari ini izinkan saya bercerita kepada teman-teman semua, ya anggaplah kita sudah kenal lama, kita bercerita, sebagai seorang teman atau sebagai seorang sahabat, kita ingin menceritakan beberapa pengalaman kami, dan menceritakan beberapa program kami ya, di mana sudah banyak yang bergabung di kami dan alhamdulillah, banyak yang terbantukan juga ya. Karena kami saat ini membuka
kesempatan program lowongan kerja ke Jepang, untuk tahun 2021 ini. Karena tadi yang seperti yang kita bilang, kalau kita mau bekerja di Indonesia pun kita harus memiliki relasi atau kenalan orang dalam, ya apalagi teman-teman mau bekerja di Jepang, mau bekerja di luar negeri, ya tentunya kalau teman-teman tidak punya koneksi, tidak punya relasi itu akan sulit. Nah, disinilah kami LPK Hikari Bekasi sebagai sahabat teman-teman semua dalam memperoleh pekerjaan, kita bisa menjadikan jembatan buat teman-teman semua, bisa menjadi koneksi teman-teman semua untuk bisa menyambungkan teman-teman bisa bekerja di Jepang, ya. Kenapa di Jepang, Pak? Ya, kenapa sih Bapak tidak bantu kita cari di pekerjaan di Indonesia, ya. Alasan pertama yang perlu teman-teman ketahui dan perlu teman-teman catat bahwa di Jepang, ya, teman-teman akan mendapatkan income atau gaji yang jauh lebih layak daripada di Indonesia. Mohon maaf kalau saya bilang di Indonesia tidak layak, ya. Apakah di Indonesia tidak layak, Pak? Ini mohon maaf sekali, ya. Mohon maaf sekali saya bukannya, apa namanya, merendahkan negara kita gitu, cuman memang kita lihat, khususnya kita ambil contoh saja, orang yang lulus sebagai seorang sarjana di Indonesia. Kita tahu bahwa biaya kuliah di Indonesia itu sudah tidak bisa dibilang lagi murah, baik negeri maupun swasta sama saja. Kalau teman-teman buka Google ya, itu banyak sekali mahasiswa berdemo hanya untuk minta menurunkan uang semesteran. Bahkan kalau teman-teman bisa searching di Google, mahasiswa UI pun ya, Universitas Indonesia yang katanya itu universitas terbaik di Indonesia, negeri pula, itu juga, mmm, mahasiswanya pernah berdemo untuk menurunkan biaya semesteran. Artinya biaya kuliah ini luar biasa mahal, ya. Dulu saya pribadi, pada saat kuliah tahun 2000 berapa ya, 2007 lah, itu biaya semesteran saya itu mungkin sudah di angka 5 jutaan atau 6 jutaan per semester. Tapi sekarang itu mungkin di kampus saya itu udah belasan juta, ya, swasta lagi gitu ya. Dan ketika lulus ya, kita tahu untuk mencapai gelar sarjana itu bukan waktu yang singkat. Teman-teman harus membutuhkan minimal itu 4 tahun, ya. Kalau teman-teman pintar 3,5 tahun baru bisa dapat sarjana. Artinya puluhan bahkan ratusan juta teman-teman akan keluar itu uang untuk kuliah. Dan kemudian ketika mencari pekerjaan, ya, apa yang teman-teman peroleh? Mungkin teman-teman di sini ada yang sarjana, ya, mungkin saya bisa dikoreksi secara pengalaman, karena saya juga menceritakan pengalaman pribadi juga, ketika sudah menjadi sarjana, kemudian mengeluarkan biaya ratusan juta, ketika melamar, dulu saya hanya dihargai, gaji fresh graduate, itu hanya 2,7 juta, ya, tahun berapa ya, 10 tahun yang lalu lah ketika saya baru bekerja pertama itu, ya. Itu luar biasa, eee, apa namanya, eee, kondisi gaji kita, ya. Itu untuk pekerjaan mungkin di daerah Jabodetabek, tapi bagaimana teman-teman yang hanya lulusan SMK, SMA, ya, dengan hanya UMR yang kita tahu 2020 itu, ya, di Jawa Barat itu kurang kalau saya nggak salah ingat hanya 1,9 juta upah minimum regional, ya. Apakah dengan angka segitu cukup ya teman-teman mendapatkan gaji yang mana teman-teman harus ngeluarin kos untuk ke kantor, bensin mungkin atau untuk makan siang ya. Jadi benar-benar kita ini tidak bisa keluar dari sistem yang membuat kita tidak bisa kaya ya. Jadi mohon maaf ya, saya harus ngomong apa adanya ketika teman-teman melakoni, kehidupan seperti itu, mohon maaf teman-teman akan sulit sekali, eee, apa namanya, menjadi kaya atau sulit sekali mewujudkan mimpi-mimpi, teman-teman semua. Sehingga teman-teman mau tidak mau hanya mengikuti arus ya, "Ya kalau saya nggak kerja nanti saya besok makan apa?" Hanya sejauh itu saja. Nah tapi kenapa kami fokus untuk pemberangkatan ke Jepang? Karena di Jepang itu gajinya jauh lebih besar ya daripada Indonesia. Bahkan sering kita sampaikan juga pada program kita, gaji yang teman-teman peroleh itu minimal 20 juta. Bahkan alumni-alumni kita ketika mereka bekerja di sana dan mendapatkan, dengan lemburan, mereka bisa mengantongi setiap bulan 30 sampai dengan 40 juta setiap bulan, ya. Jadi ini alasan kenapa kami, berfokus, memberangkatkan teman-teman semua ke Jepang, ya. Jadi itu salah satu, alasan kami biar teman-teman semua bisa meraih, kesuksesan yang jauh lebih besar dan jauh lebih masuk akal, ya. Nah, pada slide ini kami ingin menceritakan dulu ya, program kerja ke Jepang dari LPK Hikari Bekasi ini ada beberapa kelebihan, ya. Ada 4 kelebihan yang kami tonjolkan. Yang pertama, tanpa koneksi.
Ya, tadi kita sudah sama-sama tahu bahwa kalau mau kita bekerja, itu kita harus memiliki kenalan orang dalam. Tapi buat teman-teman yang memang saat ini ingin mendapatkan pekerjaan di Jepang, ya, walaupun teman-teman semua di sini tidak memiliki koneksi dengan lembaga kami, ya, tidak kenal dengan saya atau dengan pengurus yang lain, itu semua sama-sama memiliki kesempatan yang sama untuk bisa diterima pada program ini dan berangkat bekerja di Jepang. Kemudian yang kedua, tanpa harus memiliki ijazah yang tinggi. Jadi walaupun teman-teman di sini yang hanya lulusan SMK atau hanya lulusan SMA atau mohon maaf hanya memiliki paket C, itu bisa juga mengikuti program ini dan memiliki peluang yang sama, ya. Jadi jangan merasa putus asa atau merasa, mohon maaf ini ada suara masuk ya, suara siapa ya? Oke. Untuk atas nama Solihin untuk bisa di-unmute. Solihin. Untuk nama, oke, ini sepertinya harus kita keluarkan dulu ya. Mungkin dia tidak online. Oke. Ya, mohon maaf nih agak sedikit gangguan. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian yang ketiga, jadi mohon maaf ya atas nama Pak Solin kita harus keluarkan karena mungkin dia tidak online juga. Oke, terus yang ketiga ya, yang sama-sama kita tahu tadi ada beberapa peserta yang bilang, "Pak, kalau kita mau bekerja harus bayar uang admin dulu." Itu memang apa ya, sesuatu hal yang sangat ironis sekali di Indonesia ya. Banyak sekali oknum-oknum yang apa namanya memanfaatkan masalah orang lain ya untuk bisa mendapatkan keuntungan ya. Nah, di sini kami ingin sampaikan, bahkan kalau teman-teman sudah memenuhi kualifikasi, tidak ada uang serupiah pun yang teman-teman keluarkan. Ya, artinya kalau teman-teman sudah memenuhi semua persyaratan yang diminta oleh kami, maka teman-teman bisa langsung melakukan interview kerja tanpa mengeluarkan uang. Bahkan untuk berangkat ke Jepang pun itu kita biayai, ya, artinya menggunakan dana talangan, dipinjami uangnya, ya. Itu kalau teman-teman memenuhi kualifikasi secara apa yang diminta oleh perusahaan Jepang. Kemudian yang keempat, tanpa harus memiliki pengalaman yang banyak. Jadi kalau teman-teman di sini yang baru bekerja 3 bulan, tadi ada tuh yang dikontrak setahun 3 bulan udah diputus ya, atau mungkin yang saat ini baru lulus sekolah, belum bekerja, masih fresh graduate, apakah bisa punya peluang yang sama? Sama-sama bisa ya. Atau yang baru bekerja setahun 2 tahun kena PHK, ya tidak memiliki pengalaman yang cukup tinggi, apakah bisa? Semua bisa. Jadi bahkan dari yang tidak punya pengalaman sama sekali sampai yang sudah memiliki pengalaman tinggi, semua memiliki peluang yang sama ya. Bukan artinya kalau dia memiliki pengalaman yang tinggi maka kita akan prioritaskan, tidak. Di sini asalkan teman-teman semua mau sukses, teman-teman mau berusaha, kita akan memberikan peluang yang sama ya untuk bisa mengikuti program ini dan diterima bekerja di Jepang ya. Nah, ini adalah 2 foto yang mungkin teman-teman jumpai pada saat teman-teman meng-apply, mengikuti webinar ini ya. Di atas itu ada seorang perawat dan di bawah itu mungkin ada para pekerja pertanian ya. Jadi memang 2 iklan tadi itu sebenarnya mengisyaratkan saat ini Jepang sedang membutuhkan tenaga kerja kaigo dan juga bidang pertanian ya. Teman-teman di sini apakah sudah pernah dengar apa itu kaigo dan mungkin apakah tahu kaigo itu bekerja sebagai apa? Mungkin bisa dijawab di kolom chat ya. Sudah ada yang pernah dengar belum, kaigo itu apa sih gitu dan atau caregiver itu pekerjaan sebagai apa sih di Jepang ya? Coba bisa dijawab di kolom chat, mungkin yang sudah tahu bisa jawab di chat atau yang belum tahu juga silakan, "Saya belum tahu Pak," gitu ya. Silakan. Oke, perawatkah? Oke, yang lain gimana? Perawat lansia? Belum Pak. Oke, perawat lansia bukan ya Pak gitu? Pertanian? Belum belum. Oke. Oke. Jadi jawabannya ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu ya. Jadi,
beberapa teman-teman juga sudah ada yang benar menjawab. Jadi Kaigo ini adalah seorang perawat lansia ya, dan perlu digarisbawahi ini adalah bukan perawat orang sakit atau merawat orang yang sakit Covid di Jepang, itu bukan ya. Jadi ada juga beberapa calon peserta kita dari bulan lalu juga menanyakan, "Pak, ini perawatnya untuk merawat orang yang kena Covid ya, Pak, ya?" Bukan ya. Jadi Kahigo ini adalah sebagai seorang perawat lansia, ya. Kenapa lansia? Jadi perlu teman-teman ketahui dan, eee, sama-sama kita ketahui bahwa di Jepang saat ini hampir 65% dari total penduduk negaranya itu sedang, memasuki usia manula. Artinya hampir lebih dari setengah penduduk orang Jepang asli itu memasuki usia manula. Kenapa bisa begitu, Pak? Ya karena masyarakat Jepang sendiri itu, eee, tidak menyukai budaya menikah dan juga tidak menyukai memiliki keturunan. Ya. Jadi agak unik ya, orang Jepang asli itu tidak suka menikah dan tidak suka memiliki keturunan, ya. Akibatnya saat ini Jepang sedang mengalami yang namanya krisis sumber daya manusia, ya. Sehingga, tahun 2020 pemerintah Jepang membuka untuk visa SSW atau visa kerja ini sangat besar sekali. Bahkan mereka membutuhkan 60.000 tenaga kerja dari seluruh, dunia. Jadi tidak hanya Indonesia yang diberikan kuota, tapi juga China, Vietnam, Malaysia, itu juga diberikan peluang yang sama ya untuk bisa masuk ke Jepang dan bekerja sebagai Kaigo di sana. Dan posisi ini tidak harus dengan basic pendidikan kesehatan. Jadi kalau teman-teman di sini hanya lulusan SMA atau mungkin sarjana ekonomi atau mungkin, SMK teknik, itu tidak masalah karena lowongan ini itu menerima dari basic pendidikan apapun ya, dan tidak terbatas juga dari gender. Artinya kalau Kaigo harus perempuan, pertanian harus laki-laki, itu tidak. Jadi baik baik Kaigo maupun pertanian itu sama-sama boleh di-apply oleh laki-laki maupun perempuan. Begitupun yang pertanian, ya, jadi tidak harus memiliki basic dari pendidikan pertanian, harus lulusan IPB misalkan, Institut Pertanian Bogor, itu tidak ya. Jadi, segala basic pendidikan apapun itu bisa, mengikuti atau melamar 2 pekerjaan ini, ya. Kemudian pertanyaannya adalah, "Pak, saya ingin ke Jepang tapi tidak ingin bekerja sebagai Kaigo atau pertanian, bagaimana?" Itu kadang ada beberapa peserta yang menjawab seperti itu. Dan biasanya kami akan selalu menjawab, masuk Jepang itu tidak mudah, ya sangat-sangat ketat, apalagi untuk bekerja di sana. Jadi saran kami, ya kami selalu menyarankan buat teman-teman di luar sana, masuklah ke Jepang dulu dengan jalur yang ada dan mudah, ya. Jadi Kaigo dan bidang pertanian ini adalah jalur yang tersedia besar dan mudah masuk Jepang. Karena yang kita sama-sama tahu, untuk masuk Jepang itu sangat ketat ya, tidak bisa sembarang orang, bisa masuk dengan mudah apalagi untuk bekerja di sana, ya. Karena kalau teman-teman ingin bekerja di pabrik mobil atau di mana, itu ujian skill-nya pun belum ada di Indonesia. Jadi untuk orang bisa bekerja di Jepang saat ini baru dibuka beberapa bidang ya, salah satunya, Kaigo, kemudian pertanian, kemudian pengepakan makanan ya, dan apa ya, misalkan cleaning building ya, tapi itu pun tidak banyak. Dan saat ini yang terbuka besar, yang banyak yang dibutuhkan oleh Jepang itu adalah Kaigo dan juga bidang pertanian, ya. Jadi kami selalu, apa namanya, menyampaikan pada teman-teman semua, masuk dulu ke Jepang dengan jalur yang ada, mudah. Nanti kalau teman-teman mau pindah kerja, itu silahkan di tahun kedua atau tahun ketiga nanti di Jepang. Karena nanti di Jepang teman-teman bisa mendapatkan informasi ya, karena ujian-ujian skill yang untuk di pabrikan itu baru adanya tersedianya di Jepang. Tapi kan kita terikat kontrak, Pak. Ya, jadi kontrak ini memang teman-teman ada kontrak 5 tahun, tapi teknisnya itu biasanya 1 tahun kontrak diperpanjang lagi 1 tahun, begitu teknisnya. Jadi kalau teman-teman nanti di sana, sudah dapat informasi untuk bekerja di perusahaan lain, nah teman-teman boleh pindah, yang penting teman-teman masuk dulu ke Jepang. Ya, sampai sini paham ya? Jadi, teman-teman boleh, eee, saran dari kami adalah kalau teman-teman memang pengen ke Jepang, masuk dulu dengan jalur yang ada saat ini. Jalur yang ada, kemudian kebutuhannya banyak, dan masuknya mudah, ya. Ada pertanyaan mungkin sebelum saya lanjutkan? Paham, Pak? Oke. Sampai sini paham ya? Jadi apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, ya. Oke ya.
Apa nih? Paham, Pak? Oke, mau nanya, silakan ya, sambil jalan kita tanya. Betul, ya. Jadi, nah ini ada yang bagus nih dari Kak Herdinur ya. Jadi, kalau teman-teman mau masuk di pertanian di Jepang juga boleh, ya. Selain teman-teman bisa bekerja di sana, mendapatkan uang di sana, dan juga bisa belajar teknologinya. Ya, jadi untuk di pertanian di Jepang ini jangan sampai disamakan dengan di Indonesia. Mungkin kalau di Indonesia teman-teman masih masih banyak atau masih sering melihat orang-orang masih mencangkul sawah, ya, atau mungkin masih banyak melihat eee, kerbau membajak sawah, ya. Tapi kalau di Jepang, ya, itu tentunya beda, karena semua teknologi, peralatannya itu jauh lebih modern, jauh lebih bagus, ya, karena mereka adalah negara maju dan negara industri. Jadi tentunya peralatan yang digunakan jauh lebih canggih. Nah, di sanalah kesempatan teman-teman kalau mau belajar, bagaimana belajar bidang pertanian di Jepang, tentunya sudah sangat jauh lebih maju, ya. Kapan dimulai seleksi interviewnya, Pak? Dan saya dari Bengkulu soalnya. Oke, beberapa peserta kita di angkatan Mei ada juga dari Bengkulu ya, ada 2 orang kalau nggak salah, 3 orang dari Bengkulu ya. Jadi, tidak masalah ya, nanti kita sampaikan dulu. Oke ya, sampai sini paham semua ya? Kita akan lanjutkan dulu. Nah, syarat pendaftarannya apa, Pak? Ya, saya tertarik misalkan teman-teman mulai tertarik untuk, meng-apply Kaigo atau di pertanian, pengen belajar di sana bagaimana, pertanian di Jepang gitu ya. Nah, ini ada beberapa syarat pendaftaran. Jadi kalau teman-teman sudah memenuhi kualifikasi ini semua, tidak perlu waktu lama, kami akan menghubungi atau, teman-teman semua untuk melakukan interview langsung dengan, user kami di Jepang, ya. Jadinya syarat yang pertama, yaitu jenis kelaminnya harus laki-laki dan perempuan, ya, tidak boleh transgender, ya. Apakah ada, Pak? Mungkin ada ya, saya tidak tahu, cuman, tentunya ini dari Kalimantan Barat. Kalimantan kita, peserta dari Kalimantan mungkin ada ya, cuman kita kebanyakan dari Sumatera, ya, Sumatera banyak, dari Aceh ada, dari Bengkulu ada. Wah, saya diminta uang 15 juta, Pak. Nanti akan saya jelaskan nih, M. Ilyas ya, kenapa dimintakan uang 15 juta. Ya. Nah, ini syaratnya dulu yang pertama laki-laki dan perempuan, tidak boleh transgender ya. Kita tidak akan menerima. Kemudian usia, ini adalah usia ideal sebenarnya. Usia ideal dari kami coba mencari kandidat dari umur 18 sampai 30 tahun. Tapi kalau teman-teman di sini ada yang usianya di atas 30 tahun dan di bawah 35, kita juga masih menerima. Karena maksimal kita pikir 35 masih oke lah gitu. Artinya sama-sama kita prioritaskan hal yang sama. Yang ketiga, harus memiliki ijazah terakhir minimal SMA atau SMK sederajat atau paket C. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman ada yang punya paket C, itu masih bisa kok kita kita terima gitu ya. Kemudian harus memiliki karakter disiplin. Jadi kalau teman-teman mau bekerja di Jepang, tidak ada itu istilah males-malesan, kemudian apa namanya, kalau istilah anak sekarang itu kan kaum rebahan, itu tidak ya. Jadi kalau emang teman-teman punya cita-cita mau kerja di Jepang, itu harus punya, disiplin yang tinggi. Kemudian yang selanjutnya harus memiliki kemauan sukses yang besar. Jadi kalau hanya ingin suksesnya itu setengah-setengah, itu saya yakin program ini nggak cocok buat teman-teman semua. "Iya Pak, saya pengen sih, kalau bisa ya hidup mengalir aja lah Pak," misalkan gitu. "Yang penting saya bisa, apa namanya, bisa makan," ya. Nah itu kayaknya nggak cocok ikut program ini. Jadi kalau teman-teman hanya kalau saya tanya, "Apa cita-cita teman-teman, apa mimpi-mimpi teman-teman semua?" "Ya yang penting saya ikutin alur aja lah Pak." Nah itu, eee, saya pribadi bilang itu nggak cocok ikut program ini. Jadi kalau program ini, yang ingin ikut program ini yang memang benar-benar punya mimpi yang besar. "Saya pengen jadi orang sukses Pak, saya pengen membahagiakan kedua orang tua saya pengen orang tua saya, bisa haji atau minimal umroh lah Pak. Saya pengen punya rumah sendiri Pak," gitu. "Saya pengen, bisa bangun rumah buat orang tua saya, ya atau saya pengen, apa namanya ya, beli kendaraan buat orang tua saya, atau saya pengen punya mobil Pak, biar saya bisa ngajak orang tua saya jalan-jalan." Nah, itu orang-orang yang memiliki kemauan sukses yang besar, ya. Punya cita-cita, punya gairah, punya passion yang sangat besar, ya. Sehingga program ini sangat cocok buat mereka, ya. Kenapa saya bilang program ini sangat cocok buat mereka? Karena, eee, income yang teman-teman dapatkan ketika lulus dari program ini, itu akan sangat membantu sekali mewujudkan cita-cita teman-teman semua.
Tapi mohon maaf kalau misalkan teman-teman di sini punya cita-cita yang tinggi ya. Saya pengen orang tua saya, bisa umroh, Pak, saya pengen bangun rumah yang bagus lah, atau saya pengen, orang tua saya sakit-sakitan nih, Pak, saya pengen bantu di hari tua mereka, di masa pensiun mereka untuk membelikan obat-obatnya. Tapi ketika teman-teman mengambil jalur bekerja di Indonesia, misalkan mohon maaf, bekerja di perusahaan, digaji mungkin, eee, 2 juta atau 2,5 juta setiap bulan, atau 3 juta lah, paling banyak lah, 3 juta lah, atau 3,5 juta lah gitu ya untuk bekerja. Itu adalah pendapatan kotor ya. Karena kenapa saya katakan kotor, ketika teman-teman berangkat kerja misalkan harus mengeluarkan bensin kalau yang naik motor, atau yang naik kereta mungkin menggunakan ongkos kereta ya, kemudian buat makan siang, pas dihitung-hitung mungkin hanya sisa 1 juta lah tiap bulan. Atau mungkin tidak sedikit yang tidak sisa ya, jadi hanya habis untuk operasional bulanan saja ya. Karena kenapa saya bisa katakan demikian, karena banyak sekali juga teman saya yang bekerja di Jakarta ya, kantornya, luar biasa mewah gitu ya, di SCBD, di Gatot Subroto ya, tapi ya gitu tiap bulan bahkan gajinya minus ya, tidak sisa ya, karena gaya hidupnya tinggi ya. Sehingga tidak banyak bagi mereka yang mungkin hidup di Jakarta itu membuka kartu kredit ya, dan terjebak dalam lingkaran setan. Mungkin di sini pernah ada yang merasakan hal yang sama. Setiap bulan gaji hanya untuk bayar cicilan kartu kredit, ya. Atau mungkin yang sekarang yang paling terkenal adalah pinjaman online. Ada nggak di sini yang pernah masuk dalam lingkaran setan itu? Atau mungkin saat ini, Terus ada eee, apa namanya, sedang mengalaminya gitu ya? no apa mall di segi tempat dulu ada. Sebentar, Terus di ada nah ini ada bagus juga nih ya dari Kak Herdinur mau jadi pengusaha. Nah, program ini sangat-sangat bisa, saya katakan tadi sangat-sangat bisa membantu mewujudkan apa yang teman-teman cita-citakan. Sekarang begini, beberapa alumni kita yang sudah berada di sana, itu setiap bulan, mengantongi income itu 30 sampai 40 juta, itu ditambah lembur ya. Karena kalau teman-teman kerja di Jepang, itu ketika teman-teman lembur, maka biaya lemburnya per jam itu dihargai Rp140.000 jika dirupiahkan. Sekarang coba teman-teman cari di Indonesia, perusahaan Indonesia, di mana kalau ketika teman-teman itu lembur, teman-teman per jamnya dibayar Rp140.000. Rasanya belum ada, ya. Kalaupun ada, saya belum pernah dengar, ya. Tapi kalau teman-teman pernah dengar, coba teman-teman kasih tahu ke saya di kolom chat, ada Pak perusahaan X misalkan, itu memberikan biaya lembur kepada pegawainya itu per jam Rp140.000. Ya, silahkan. Kalau misalkan saya juga butuh informasi kan dari teman-teman semua. Tapi kalau di Jepang ya, teman-teman itu bisa mendapatkan biaya, lembur itu rata-rata Rp140.000 per jam. Makanya tidak heran, beberapa alumni kita bahkan teman-teman boleh searching di Google berapa gaji seorang kaigo dan pertanian di Jepang. Karena kalau di kalau di YouTube, sorry, bukan di Google, di YouTube itu banyak sekali pekerja-pekerja Indonesia tuh yang buka-bukaan soal gaji. Jadi artinya untuk mendapatkan income di angka 20 sampai dengan, 40 juta di Jepang itu bukan hal yang mustahil ya. Nah ini ada yang nanya ya, nah ini ada yang bilang 15.000 Pak 1 jam di Indonesia. Luar biasa ya, itu mungkin, perusahaannya, Kak Diki mungkin ya. Mungkin, ini juga ada yang bilang biaya hidup di Jepang udah pasti mahal ya. Nah ini menarik juga ya. Jadi ketika alumni kita bisa mengantongi 30 sampai 40 juta rupiah, biaya hidup di sana, kalau teman-teman bisa masak sendiri, itu hanya menghabiskan 3 sampai 4 juta per bulan. Itu sudah kulkas itu istilahnya sudah terisi penuh lah, ada sayur-sayuran, daging, susu, ya. Tapi kalau teman-teman jajan, makan di restoran, ya itu tentunya mahal. Biaya hidupnya akan jauh lebih mahal. Tidak hanya di Jepang, di Indonesia pun sama. Kalau teman-teman setiap hari itu, makannya itu beli, jajan, ya misalkan makan di restoran setiap hari, itu juga akan habisnya banyak. Sama di Jepang pun sama. Nah, biaya hidup di sana kalau teman-teman apa namanya, bisa masak sendiri, maka dengan spend budget 3 sampai 4 jutaan, itu teman-teman sudah bisa mendapatkan makanan yang cukup layak lah. Lauk pauknya ada daging, buah, sayur, susu dan sebagainya. Oke, ini bagus ya. Oke ya. Jadi seperti itu ya, di sana. Jadi, apa namanya, program ini sangat-sangat bisa mewujudkan. Nah, tadi yang mau jadi pengusaha, teman-teman ketika kerja di sana, kami selalu sarankan pada teman-teman supaya hemat, ya. Jangan hidup boros selama di Jepang, menabung. Ya, itu
selalu kami pesankan kepada teman-teman sebelum berangkat ke Jepang, ya. Sehingga alumni-alumni kita yang sudah balik ke Indonesia itu membawa uang, membawa tabungan, itu luar biasa banyaknya. Ya, bahkan kami sudah merumuskan, karena kami sudah 15 tahun di industri ini, kami merumuskan 1 tahun bekerja di Jepang itu sama dengan 10 tahun bekerja di Indonesia. Ya, jadi 1 tahun bekerja di Jepang itu sama dengan 10 tahun bekerja di Indonesia. Ini tentunya bukan sebuah rumusan yang mengada-ngada. Ini sudah kita ukur dari beberapa beberapa alumni kita, ya. Jadi ketika teman-teman mau jadi pengusaha, di sana hemat, ya, kumpulin modal yang banyak, pulang ke Indonesia, teman-teman itu bisa membawa uang ratusan juta rupiah. Nah, dengan uang itu teman-teman boleh nanti pulang ke Indonesia, misalkan beli tanah, ya, bikin kontrakan, ya, atau 5 atau 10 pintu lah, bikin kontrakan kalau pengen gitu. Jadi tanpa harus teman-teman bekerja lagi balik ke Jepang, teman-teman sudah punya passive income di Indonesia. Ya, boleh bisa diinvestasikan kemanapun, di properti, di tanah, atau beli emas, ya, atau buat modal usaha yang lain, gitu ya. Itu silahkan. Artinya program ini jauh lebih masuk akal teman-teman gapai untuk meraih mimpi teman-teman semua dibandingkan teman-teman harus mengambil keputusan bekerja di Indonesia. Karena kalau di bekerja di Indonesia itu terlalu banyak gimmick, ya. Wah, bekerja di perusahaan A besar, tapi pada faktanya banyak sekali teman-teman saya pribadi pun itu yang tiap bulan bahkan tidak bisa saving, ya. Bahkan uangnya hanya habis untuk membayar cicilan kartu kredit, atau misalkan kalaupun sisa juga hanya sedikit, ya. Karena mereka tidak menghitung berapa kos yang harus dia keluarkan setiap harinya, ya, kos bensin, kos transport, makan siang, belum jalan-jalan sama temennya dan sebagainya, ya, sehingga mereka juga, wah, ternyata kok tidak cukup ya gitu, ternyata kok kerja kok cuman gini doang ya, capeknya doang gitu, nggak ngumpul apa-apa, dan mereka ya lagi-lagi masuk ke dalam lingkaran setan yang saya bilang tadi, ya. Terus kemudian mungkin jabatannya naik, kemudian KPR rumah, ya, hutangnya tahu sendiri ya, kalau kita mau KPR rumah itu kan harus 15 sampai 20 tahun baru lunas, terjebak lagi, harus bayar utang sama 20 tahun dan seterusnya. Ya seperti itulah kehidupan realita yang ada, ya. Oke, sampai sini cukup paham ya? Oke. Nah, ini juga beberapa yang sudah teman-teman ketahui ya. Jadi memang visa program ini adalah visa kerja, bukan visa magang. Jadi kalau dari tadi di chat ada yang menanyakan soal visa magang, ini bukan program magang, ini adalah program visa kerja. Tapi kalau nanti pada saat pertengahan ada peluang magang dan teman-teman mau ikut magang, juga kita buka jalurnya. Tapi ini adalah visa kerja atau SSW, maka teman-teman bisa mendapatkan kontrak kerja 5 tahun dan gajinya jauh lebih besar dibandingkan dengan program magang, ya. Kalau magang itu hanya mendapatkan setengah gaji dari visa kerja. Nah, kalau visa kerja ini gaji yang ditawarkan itu dari 147.000 yen sampai dengan 187.000 yen. Ini di luar lembur. Kemudian mendapatkan asuransi kesehatan dan tunjangan tempat tinggal. Jadi teman-teman nggak perlu bingung di sana tinggal di mana karena akan disediakan oleh perusahaan, ya. Yaitu berupa apartemen, ya, berupa apartemen full furnish, sudah siap tempat, jadi nggak perlu bingung lagi. Dan juga mendapatkan rata-rata beberapa perusahaan itu memberikan fasilitas transportasi, jadi jemputan ya dari mes ke perusahaan. Kemudian kontrak kerja 5 tahun karena menggunakan visa kerja, ya. Jadi ini beda dengan program magang, ya. Wah, ini ada pertanyaan yang cukup unik nih dari M. Ilyas. Maaf Pak, melenceng, saya mau nanya kalau kita mendekati cewek Jepang diperbolehkan nggak Pak, ya? Nah, itu itu nanti silakan ditanyakan ke bagian kesiswaan ya. Jadi aturan-aturan di sana bagaimana gitu. Tapi ya silakan saja kalau punya cita-cita mau menikah dengan orang Jepang, silakan saja karena di YouTube itu banyak loh orang-orang Indonesia yang akhirnya itu yang tadinya bekerja di sana dan menikah dengan orang Jepang dan membuat vlog YouTube harian. Itu coba cari di YouTube, ada kok beberapa keluarga orang Indonesia yang akhirnya menikah dengan perempuan Jepang, dia tinggal di sana, ya silahkan saja ya kalau memang itu jadi mimpi teman-teman semua dan diperbolehkan sama keluarga tentunya, ya. Oke. Nah, yang paling penting semua biaya keberangkatan tadi. Oke. Ini belum selesai ya, mohon maaf nih agak terlewat nih. Nah, terus syarat yang selanjutnya itu harus warga negara Indonesia, ya, kemudian memiliki sertifikasi bahasa Jepang N4 dan A2.
dan juga memiliki sertifikasi skill Kaigo dan bidang pertanian. Jadi kalau teman-teman mau meng-apply Kaigo, harus punya skill Kaigo, kalau mau meng-apply pertanian punya skill pertanian. Nah, pertanyaan di sini adalah siapa yang sudah memenuhi semua persyaratan ini? Coba dijawab di kolom chat. Nah, laki-laki dan perempuan, oke, saya jenis kelaminnya jelas, Pak. Usia 18, 30 atau 35 saya masuk, Pak. Kemudian ijazah terakhir, oke, saya masuk, Pak. Disiplin, oke lah, saya coba belajar disiplin, Pak, misalkan. Terus memiliki kemampuan sukses yang besar, oke, Pak, saya besar sekali, Pak, kemauan saya yang sukses, oke. Terus memiliki sertifikasi bahasa Jepang, N4 dan A2, dan juga memiliki sertifikasi skill Kaigo. Nah, siapa yang sudah punya semua persyaratan ini? Coba dijawab di kolom chat. Ya, saya mau tahu. Siapa yang sudah memiliki? Belum, Pak, belum. Yang lain gimana? Sandi belum. Muhammad Ridwan belum kalau sertifikat 2 itu, Pak. Oke. Ini Redmi Note 8 siapa ya namanya ya? Nah, Aditya Ramadan, Pak, mau bertanya apakah ada persyaratan khusus? Ya, persyaratan khususnya ini harus memiliki sertifikasi bahasa Jepang level N4 atau A2 dan juga harus memiliki sertifikasi skill Kaigo dan juga pertanian. Itu syarat khususnya. Apakah sudah ada yang punya? Nah, ini Kak Septi Diana, saya cuma nggak punya sertifikat N4, Pak. Berarti sertifikasi skill-nya punya ya, Kak Septi ya? Untuk skill Kaigo atau pertanian yang dimiliki? Tinggal sertifikasi bahasa sama sertifikasi Kaigo. Saya belum punya. Oke, Tata belum punya ya? Belum ada yang punya ya? Saya udah siap, Pak. M. Ilyas nih maksudnya udah siap apa? Sudah punya semuanya? M. Ilyas belum punya, Pak. Tapi untuk bahasa udah kurang sekarang, Pak. Oh, belum punya Kaigo, ya. Oke, berarti belum punya ya MLS ya. Tadi kalau sudah ada yang punya, saya minta Mas Alfon untuk bisa catat ya. Oke, jadi rata-rata belum punya ya. Oke. Ketika teman-teman belum punya 2 sertifikasi skill ini maka akan menjadi sedikit penghambat ya. Karena untuk bisa sampai pada proses wawancara, teman-teman harus disyaratkan oleh perusahaan memiliki sertifikasi bahasa Jepang dan Kaigo. Nah, kemudian tadi ada yang bertanya, bagaimana Pak cara bisa mendapatkannya? Oke, nanti kita akan kasih tahu bagaimana solusinya untuk bisa mendapatkan sertifikasi tersebut, ya. Karena biar malam hari ini webinar kita terasa lengkap, kami juga akan kasih solusinya buat teman-teman semua, ya. Kita lanjut dulu ya. Nah, ini tadi sudah. Nah, yang paling penting ya, tadi kalau teman-teman semua sudah memiliki kualifikasi ini, maka teman-teman bisa langsung interview dan untuk biaya keberangkatan ke Jepang itu akan dibiayai oleh dana talangan. Artinya akan dipinjami dulu. Karena besar biayanya untuk berangkat, untuk biaya tiketing pesawat, untuk biaya dokumen COE atau izin tinggal, ya, pengembangan LPK itu besar biayanya. Berapa sih Pak biayanya Pak? Biayanya 35 sampai dengan 40 juta, ya. Nah, makanya tadi ada yang bertanya, "Pak, saya dimintain uang 15 juta, ya mungkin buat biaya keberangkatan atau mungkin biaya apa dan sebagainya." Nah, kalau di kami, bentar ini ada suara masuk ini. Kalau di kami semua biaya tersebut dibiayai oleh dana talangan, artinya dipinjami dulu ya, karena kami sudah bekerja sama dengan perusahaan fintech yaitu Dana Didik Indonesia. Kami akan memberikan pinjaman kepada teman-teman semua tanpa agunan, tanpa jaminan ya. Jadi nggak perlu khawatir kalau saya pinjam nanti saya harus menggadaikan sertifikat tanah dong Pak, tidak ya. Jadi tanpa jaminan. Jaminannya apa yang diminta oleh Dana Didik? Hanya 2. Yang pertama teman-teman adalah peserta dari LPK Hikari Bekasi, yang kedua adalah dokumen COE yang sudah teman-teman miliki. Dokumen COE itu adalah bisa teman-teman miliki ketika teman-teman sudah lulus interview dengan perusahaan Jepang, ya. Jadi untuk masuk ke proses interview dengan perusahaan Jepang, teman-teman harus punya sertifikasi bahasa dan juga skill. Nah, masalahnya kan teman-teman belum punya. Kalau sudah punya nanti masuk ke interview dengan user kami. Ketika lulus, maka teman-teman akan mendapatkan dokumen COE yang mengeluarkan adalah dari perusahaan. Ya, nanti akan dikirim ke Migrasi Indonesia. Itu hanya itu saja jaminannya, ya.
Nanti sistem bayarnya gimana, Pak? Sistem bayarnya menggunakan dana talangan, ya. Menggunakan potong gaji, sorry. Membayarnya teman-teman potong gaji. Teman-teman akan diberikan 2 opsi nanti dari dana didik. Mau dipotong gaji selama 1 tahun atau mau dipotong gaji selama 2 tahun. Kalau selama 1 tahun itu potongan gajinya kurang lebih 4.300.000 ya. Tapi kalau teman-teman mau memilih saya potong gajinya selama 2 tahun aja, itu maka potongannya 2.300.000 setiap bulan, ya. Apakah besar Pak segitu? Ya besar, cuman kalau dengan income yang teman-teman dapatkan 30 sampai 40 juta, untuk bayar 4 juta atau 2,3 juta tentu sangat terjangkau, ya. Di mana nanti orang tua teman-teman semua itu menjadi penanggung jawab di Indonesia, ya. Jadi sekali lagi ini perlu diperhatikan ya, karena banyak sekali pertanyaan masalah dana talangan ini. Jadi kalau emang perlu dicatat, silahkan dicatat, ya. Apa namanya, karena banyak sekali setelah webinar selesai masih menanyakan dana talangan, ya. Jadi dana talangan ini seperti itu teknisnya, akan dipinjami sejumlah uang 35 sampai 40 juta, nanti teman-teman membayarnya dengan potong gaji, ya, potong gaji. Ini ada yang bertanya, kalau kita sudah dikontrak, terus mau pulang ke Indonesia dalam 6 bulan sekali. Nah, kalau ini tergantung kebijakannya. Jadi salah satu teman kita yang bertanya, kalau sudah diterima bekerja di sana, terus mau pulang ke Indonesia dalam 6 bulan sekali, apakah boleh atau tidak, Pak? Itu tergantung kebijakan perusahaan, ya. Tentunya, agak susah kalau seperti itu ya, karena 6 bulan sekali harus pulang ke Indonesia dan, apa namanya, ya saya nggak tahu ya, karena nanti tergantung teman-teman diterima bekerjanya di perusahaan apa, karena kita ada beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan kita dan setiap perusahaan itu memiliki aturannya masing-masing, ya, memiliki kebijakannya masing-masing, ya. Kita lanjut ya, sampai sini paham ya? Sampai slide sini paham semua ya? Jadi, apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik ya? Tidak ada pertanyaan lagi ya soal dana talangan ya? Jadi dana talangan ini akan diberikan kalau teman-teman sudah lulus interview, ya. Nanti kalau sudah lulus interview, baru kami dari lembaga mengajukan prosesnya ke dana didik. Jadi kalau teman-teman belum diterima, tidak akan kita ajukan gitu. Jadi diterimanya teman-teman atau tidak itu tergantung dari interview nanti. Jadi kalau interviewnya ternyata teman-teman lulus, maka langsung perusahaan yang menerima teman-teman semua akan langsung mengurus dokumen COE atau izin tinggal di Jepang, ya. Nah, itu sudah bisa diajukan dana didik ini, ya. Oke ya. Kita lanjutkan. Nah, tadi kalau saya katakan kalau teman-teman sudah memiliki sertifikasi bahasa N4 dan skill, maka bisa langsung proses wawancara. Tapi ternyata dari 38 partisipan pada malam hari ini sepertinya belum ada yang bisa memenuhi kualifikasi 100%, ya. Nah, ini sudah ada yang bertanya bagaimana Pak cara mendapatkan sertifikasi tadi. Sebenarnya untuk bisa mendapatkan sertifikasi skill dan bahasa ini bisa teman-teman peroleh dari mana saja. Pada prinsipnya gini, kalau teman-teman mau mendapatkan sertifikasi bahasa dan skill, maka teman-teman itu harus mengikuti ujian sertifikasi yang diadakan oleh Japan Foundation di Indonesia. Nah, ujian dari Japan Foundation ini itu ada 2, ada yang dari JLPT atau dari JFT Basic, ya. Jadi kalau JLPT itu diadakan setiap 6 bulan sekali di Indonesia. Kalau JFT Basic itu di setiap bulan ganjil, ya. Jadi bagaimana Pak cara mendapatkan sertifikasi bahasa Jepang? Ya seperti itu, mengikuti ujian sertifikasi, ya. Nah, masalahnya sekarang adalah, tapi saya tidak bisa Pak bahasa Jepang sama sekali dan saya tidak tahu kisi-kisi apa nanti yang akan keluar pada saat ujian, ya. Jadi seperti ini ya, jadi saya kasih tahu dulu benang merahnya tadi kan ada dari Kak Ilyas bertanya, eee bagaimana cara mendapatkan sertifikasinya? Cara mendapatkan sertifikasinya itu dengan mengikuti ujian sertifikasi dari Japan Foundation, ya. Itu teman-teman daftar sendiri, ya, misalkan dari JLPT atau JFT Basic, dan itu yang mengikuti itu ratusan ribu setiap, tahunnya di Indonesia, ya, yang mengikuti ujian ini tuh ratusan ribu, ya. Karena memang minat orang ke Jepang itu jauh lebih tinggi dibanding orang ingin bekerja di Arab atau di China, ya. Karena di Jepang itu hampir tidak pernah saya mendengar ada pekerja di sana itu yang terlantar, ya. Karena Jepang itu sangat disiplin, sangat ketat, untuk masuk ke sana tidak mudah, makanya kalau orang sudah bekerja di sana itu hampir saya tidak pernah mendengar ada kekerasan atau
apapun seperti yang sering kita dengar di Hong Kong, di Cina, di Malaysia atau di Arab ya, para pekerja kita disiksa di sana atau seperti apa itu di Jepang hampir saya tidak pernah mendengar ya. Nah, itulah Jepang ya, hebatnya Jepang ya, karena memang masuk ke Jepang tidak mudah. Nah, terus Eee, bagaimana ketika teman-teman mengikuti ujian sertifikasi skill ini, tapi teman-teman nggak bisa bahasa Jepang, tidak tahu apa yang nanti akan keluar. Nah, di sinilah kita akan memberikan solusi, ya. Sebelum teman-teman mengikuti ujian sertifikasi, LPK Hikari Bekasi ini coba membantu teman-teman semua, melalui divisi khususnya, untuk membuka, program pelatihan kerja dulu sebelum melakukan interview, selama 4 bulan, ya. Jadi program ini selama 4 bulan dilakukan di Kota Bekasi. Tapi mengingat karena sekarang kondisi PPKM ya, tidak menutup kemungkinan kita juga akan melakukan secara online ya, tapi kita selalu mengutamakan tatap muka. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Aditya. Apa setelah kita dapat sertifikat lolos interview dan berangkat ke Jepang, apa kita bisa mengikuti sekolah atau kuliah di Jepang? Ya, itu eh, kembali lagi kebijakan perusahaannya ya, dan pintar-pintar mengatur waktunya nanti di sana. Apakah diperbolehkan dari perusahaan disambi sambil kuliah di sana ya. Itu silakan. Nanti ada juga di kita ada program itu teman-teman ke Jepang, nanti pulang ke Indonesia itu sudah mendapatkan eh, apa namanya ijazah S1. Jadi LPK Hikari Sumut ini sudah bekerja sama dengan 3 universitas di Indonesia di mana membantu para pesertanya yang ingin bekerja ke Jepang, nanti akan melakukan kuliah secara online dari Jepang di Indonesia. Sehingga nanti pulang dari Jepang itu sudah mendapatkan sarjana S1. Nah, nanti teknisnya itu bisa dijelaskan oleh bagian kesiswaan nanti. Kita ada juga program seperti itu ya. Nah, kita kembali lagi ke sini ya. Jadi eh, bagaimana teman-teman ketika mengikuti ujian sertifikasi skill di JLPJFT ini bisa lulus? Nah, kita membantu, kita membuka program pelatihan kerja selama 4 bulan di LPK Hikari Bekasi. Selama 4 bulan ngapain aja Pak di tempat kita? Kita akan bantu, yang pertama adalah pendidikan bahasa. Jadi teman-teman yang tidak bisa bahasa Jepang sama sekali, itu nggak perlu khawatir. Ya, karena kita sudah punya metode selama 4 bulan teman-teman akan mahir berbahasa Jepang sampai dengan level N4. Ya, jadi level bahasa itu ada level N5 sampai dengan N1. Nah, ini teman-teman untuk bisa diterima di 2 posisi ini, maka teman-teman harus punya level selevel N4. Ini akan kita latih selama 4 bulan. Dan kalau teman-teman bisa mengikuti dengan baik, maka teman-teman akan mahir. Yang kedua, pendidikan skill. Kalau teman-teman tadi meng-apply Kaigo, maka kita akan berikan pendidikan skill-nya juga. Kita punya modul ya, modul yang sudah kita miliki dari user kita, yaitu modul bahasa Indonesia dan bahasa Jepang untuk Kaigo dan pertanian. Karena untuk teman-teman bisa lulus nanti ketika ujian skill, teman-teman harus punya modal dulu. Ya, ketika teman-teman mau mengikuti ujian sertifikasi bahasa dan skill, nggak mungkin dong ujuk-ujuk teman-teman ikut ujian, daftar, terus ikut ujian teman-teman tidak punya persiapan. Nah, disinilah kita bantu mempersiapkan teman-teman selama 4 bulan. Ya, intensif pembelajarannya, pelatihan kerjanya intensif ya dari Senin sampai Jumat 4 sampai 5 jam pertemuan, itu kita akan belajar bahasa, akan membahas skill, akan belajar budaya. Dan teman-teman akan dilatih oleh sensei yang sudah pergi ke Jepang. Jadi semua pengajar kita itu dari apa namanya sudah pernah ke Jepang semua. Ya, bahkan kita punya sensei terbaru kemarin namanya Sensei Yuria, itu baru pulang dari Jepang bulan Mei ya. Dan melatih peserta di angkatan Mei ya untuk bahasa skill dan budaya. Dan yang paling penting ketika sebelum teman-teman mengikuti ujian sertifikasi nanti setelah 4 bulan selesai, teman-teman akan diberikan kisi-kisi oleh sensei kita, oleh lembaga kita bagaimana teman-teman bisa lulus dan mendapatkan sertifikasi bahasa dan skill. Ini yang menarik ya. Akan dilatih bahasa Jepangnya, akan dilatih skillnya sama 4 bulan, akan dilatih budayanya, dan sebelum ikut tes akan diberikan kisi-kisinya. Bagaimana trik, tips ya teman-teman bisa lulus dan mendapatkan sertifikasi. Dan kita akan bantu pendaftarannya. Jadi teman-teman tidak perlu bingung pendaftarannya itu karena rebutan di Indonesia dan kita ada manajemen sendiri yang mengurusi itu. Jadi teman-teman hanya tinggal duduk manis, kita yang akan mengaturkan jadwal pendidikan teman-teman semua. Jadwal ujian sertifikasinya. Bayar nggak Pak sertifikasinya? Bayar.
Ya, itu yang bayar kalian sendiri, bayarnya langsung ke Japan Foundation, bukan ke kita. Ya, biayanya berapa Pak? Kalau sertifikasi bahasa itu 400 ribuan lah, sampai 450 ribu. Kalau skill itu 250 ribuan. Tapi itu nanti teman-teman bayarkan ketika di bulan kelima, ya. Teman-teman bayarkan, nanti manajemen kita akan mendaftarkan teman-teman semua. Jadi hanya tinggal duduk manis, teman-teman dapat jadwal tes di Jakarta atau di Surabaya atau di Medan untuk mengikuti ujian dari Japan Foundation. Dan sebelum berangkat, ya, sebelum mengikuti tes, ya, kita biasanya akan mengadakan 1 minggu penuh untuk membahas kisi-kisi yang akan keluar nanti soal-soalnya. Akan di training dulu oleh sensei-sensei kita, ya, agar teman-teman semua bisa lulus. Nah, nanti setelah teman-teman sudah lulus dan mendapatkan ujian sertifikasi, barulah teman-teman masuk yang namanya interview kerja dengan user kami. Ya, sampai di sini paham? Nah, coba sampai di sini apakah paham, teman-teman? Coba di kolom chat, ya, mudah paham Pak, paham. Oke, paham. Oke, ya, berarti paham ya. Sampai di sini paham semua. Kalau tidak ada yang paham boleh ditanyakan, ya. Kalau tidak ada yang paham boleh ditanyakan, ya. Jadi silakan ditanyakan yang tidak pahamnya di mana. Pembayaran di bulan kelima, iya, untuk sertifikasinya, ya. Ini bayar langsung ke Japan Foundation, bukan ke kita. Oke ya, kita lanjut dulu ya. Nah, ini adalah beberapa foto alumni kita yang ada di Jepang, yang sudah ada juga beberapa yang sudah kembali dari berbagai program studi, magang, dan juga visa kerja. Dan ini adalah pelatihan kita selama 4 bulan. Jadi teman-teman yang merasa belum bisa bahasa Jepang, kemudian belum mengerti apapun tentang Jepang, itu tidak perlu khawatir, kita akan lakukan pelatihan seperti ini, ya, menggunakan baju hitam putih, berdasi, menggunakan pantofel dan patu hitam, akan dilatih secara intensif. Akan diberikan modal, akan diberikan kisi-kisi sebelum teman-teman bisa lulus sertifikasi semua, ya. Jadi kita akan bantu support 100% biar teman-teman semua. Dan nanti akan ada kontraknya ini, ya, akan ada kontrak pelatihannya. Jadi ketika teman-teman nanti sudah mendapatkan sertifikasi, maka teman-teman harus diwajibkan mengikuti jalur yang ada di LPK Hikari, ya. Jadi tidak boleh mengikuti di LPK lain, ya. Jadi maksudnya ketika sudah kita latih selama 4 bulan, sudah dapat sertifikasi, maka harus mengikuti program di kami, harus melamar dari jalur kami, gitu ya. Nah, pertanyaan gagal, ya. Kita kembali ke sini. Kalau teman-teman gagal ujian sertifikasi, itu bagaimana, Pak? Kalau gagal, teman-teman akan dievaluasi oleh sensei kita. Di mana teman-teman bisa gagal? Kenapa bisa gagal? Ya, pembelajaran lagi, evaluasi pembelajaran lagi tidak perlu bayar, gratis ya. Kalau sudah terdaftar di peserta kita, kemudian gagal di ujian sertifikasi, kita akan evaluasi dan kita akan latih lagi tanpa harus mengeluarkan uang lagi. Kalau gagal di interview kerja bagaimana, Pak? Kalau teman-teman gagal di perusahaan A, maka akan langsung kita daftarkan ikut di perusahaan B. Gagal di perusahaan B akan langsung kita jadwalkan interview dengan perusahaan C. Jadi user kami itu banyak, tidak hanya satu perusahaan, ada puluhan perusahaan. Jadi tidak perlu khawatir, dan beberapa alumni kami yang masuk melalui jalur KAIGO atau pertanian itu tidak pernah ada yang sampai 3 kali tidak lulus. Ya, karena kebutuhan di Jepang banyak, maka dipermudah oleh Jepang untuk visa kerja. Ya, paling banyak itu hanya 2 kali mereka tidak lulus, akhirnya mereka bisa diterima di interview kedua. Maka dari itu saya selalu katakan masuk ke Jepang dulu dengan jalur yang ada dan mudah, karena kebutuhannya besar, ya. Nah, ini pemberangkatan kita di Desember. Ini masih pandemi, ya. Jadi kalau ada yang bertanya, Pak, pandemi apakah bisa memberangkatkan? Bisa. Ini kita Desember 2020 memberangkatkan peserta kita yang sudah siap secara sertifikasi skill dan bahasa ke Jepang. Kita antarkan mereka sampai dengan Bandara Soekarno-Hatta, kemudian mereka sampai di bandara juga berfoto dan mengirimkan kabar kepada kita sudah sampai di sana, ya. Nah, ini beberapa alumni kita, coba kita putarkan saja karena videonya juga tidak panjang, ya. Halo minasang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Istiqomah. Sekarang saya lagi di Gunmakeng, Jepang. Saya di sini bekerja di Ajinomoto Reto Shokuhin, kira-kira hampir 1 tahun. Dan insya Allah 3 hari lagi saya mau pulang. Buat teman-teman yang belum kesini, semoga cepet
dipercepat bisa ke sini, dan buat teman-teman yang ingin belajar dan bisa bekerja ataupun belajar di Jepang, insya Allah LPK Hikari Bekasi bisa mewadahi kalian buat bisa ke sini. Saya sangat bersyukur dan terima kasih sekali buat Pak Lutfi yang sudah merantarai saya sehingga saya bisa di sini dan apa yang aku inginkan bisa terwujud. Buat teman-teman yang belum kesini, semangat terus dan semoga LPK Hikari maju terus. LPK Hikari sukses di usia muda. Oke, ini kita putarkan lagi. Minasan konnichiwa. Dari Gunma Jepang, saya pemagang Ajinomoto des. Terima kasih kepada LPK Hikari Bekasi yang telah membuka jalan saya untuk sampai di Jepang. LPK Hikari Bekasi berjaya terus. Oke, jadi ini adalah peserta kita namanya Romasti dan sekarang dia posisinya sudah kembali ke Indonesia dan nanti akan berangkat lagi bulan Agustus ya. Nah, sekarang menariknya Sensei Romasti ini sedang melatih peserta kita yang akan ikut ujian sertifikasi Kaigo. Karena kebetulan dia juga di Jepang sempat bekerja di Kaigo dan sekarang di Bekasi sedang melakukan training ya selama 1 minggu secara intensif. Jadi akan diberikan kisi-kisinya oleh Sensei Romasti karena tanggal 6 Juli beberapa peserta kita ada jadwal untuk ujian sertifikasi. Dan nanti insya Allah Agustus dia akan berangkat lagi untuk visa Tokute Gino-nya. Kemarin adalah visa magang kalau nggak salah dia berangkatnya. Ya, satu lagi kita putarkan. Selamat malam teman-teman LPK Hikari. Ya, saat ini saya berada di Namba di Osaka ya. Ikonnya Osaka tuh, Griko. Kita lihat. Keren ya. Ikonnya Osaka ya. Ya bagi teman-teman yang ingin ke Jepang, ditambahin lagi semangatnya belajar bahasa Jepang ya. Nah, saya doakan. Saya doakan biar cepat nyusul saya ke sini. Ya. Amin. Karena usaha yang keras gak akan mengkhianati hasil. Nah, itu. Saya sekarang di Osaka nih saya. Kemarin saya, perjuangan saya keras sekali sampai Nah. bisa di sini. Ya. Untuk yang Terus program Tokute dan magang, untuk program yang ikut Tokute dan magang ke Jepang, semangat. Selamat keren. nah, LPK, ya sip. LPK Hikari, sukses di usia muda. Yes. Oke, itu beberapa video alumni kita ya. Tadi juga ada yang bertanya kapan mulai pelatihannya Pak. Kita akan mulai pelatihannya itu nanti di akhir Juli ya. Jadi nanti akan dibantu oleh Pak Yusuf. Kita akan mulai kapan? Kita akan buka batch Juli itu nanti di akhir bulan Juli ya. Nah ini adalah pertanyaan apakah berbayar Pak pelatihannya ya. Jadi ini yang sering pertanyaan yang paling mungkin teman-teman bertanya. Pak, oke Pak, apakah 4 bulan di Bekasi itu kita berbayar atau enggak Pak? Nah ini perlu saya jawab berbayar ya. Jadi ada juga yang bertanya, Pak, apakah biaya pelatihan ini tidak bisa menggunakan dana talangan? Tidak bisa, ya. Biaya program pelatihan ini adalah pelatihan teman-teman selama 4 bulan di Bekasi. Dan ini berbayar, iya berbayar. Tapi kami juga tidak memaksakan teman-teman harus mengikuti di kami. Ya, silakan teman-teman bisa belajar bahasa Jepang di tempat lain. Tapi sudah kita pastikan bahwa tempat lain biayanya akan jauh lebih mahal. Karena biasanya mereka adalah biaya kursus ya, sedangkan kita adalah lembaga pelatihan kerja ya. Kalau memang harus bayar, berapa Pak kita harus bayar ya. Jadi memang untuk mencapai sesuatu itu memang ada yang harus kita korbankan, baik itu tenaga, waktu, biaya ya. Dan biaya ini adalah biaya selama 4 bulan ya, teman-teman selama 4 bulan pelatihan. Nah, ini adalah biaya harga dicicil ya. Jadi kita dari angkatan Januari sampai dengan April itu kita kenakan biaya itu 6.500.000 selama 4 bulan ya. Tapi untuk angkatan batch Juli ini ya kita akan berikan harga yang beda dengan tujuan adalah agar peserta yang bisa mengikuti program ini semakin banyak dan target kita ke user kami jauh lebih tinggi ya. Jadi ini pembayaran boleh dicicil selama 4 bulan, ya. Nah, metode pembayarannya gimana, Pak? Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa 4,5 ini dikeluarkan di depan, ya. Jadi harus dikeluarkan cash gini. Ini bisa dicicil, ya. Ini adalah harga dicicil. Metode pembayarannya bagaimana? Jadi setelah teman-teman mengikuti
webinar malam hari ini dan memang tertarik mau mengikuti program ini, ya, teman-teman nanti akan melakukan pendaftaran secara online, ya, daftar dulu. Dan yang perlu diketahui, ketika teman-teman daftar, belum tentu teman-teman diterima, ya, karena sudah kami sampaikan tadi, kami hanya menerima 20 sampai dengan 30 peserta untuk batch Juli, ya. Dan kami akan menyaring, ya, menyaring peserta itu dari awal, dari ketika mereka daftar online, kita akan saring secara administratif, apakah memenuhi kualifikasi, memenuhi persyaratan yang diminta oleh perusahaan kami. Jadi ketika teman-teman daftar dan dinyatakan lulus, maka teman-teman mendapatkan yang namanya SKLA atau surat keterangan lulus administrasi, ya. Di mana ketika teman-teman sudah dinyatakan lulus administrasi, maka langkah selanjutnya yang harus teman-teman lakukan adalah melakukan booking kuota. Kenapa ini perlu di-booking, Pak? Karena peminatnya itu besar sekali dari seluruh Indonesia yang ingin mengikuti program ini, dan sayangnya program ini terbatas, kita tidak bisa buka sebanyak-banyaknya. Jadi untuk mengunci nama teman-teman semua untuk bisa terdaftar mengikuti program ini, maka setelah dinyatakan lulus administratif, teman-teman melakukan booking kuota sebesar Rp1.000.000. Nah, kemudian daftar ulang. Nah, daftar ulang ini teman-teman boleh bayarkan ketika pendidikan pelatihan sudah dimulai. Jadi katakanlah kalau batch Juli ini akan kita mulai nanti tanggal 28 Juli, maka nanti tanggal 28 Juli teman-teman baru membayar daftar ulang Rp1.500.000. Ya, dilakukan, boleh pembayarannya dilakukan secara cash. Nanti kalau saat PPKM ini sudah dicabut kebijakannya, maka kita akan membuka opening seperti angkatan-angkatan sebelumnya itu di gedung pelatihan kita, ya, di gedung SMP Bani Takwa di Kota Bekasi. Tapi kalau memang nanti masih PPKM, ya nanti kita akan openingnya melalui virtual, ya. Tapi harapan kita bisa bertemu semua nanti tetap muka di gedung Bekasi di tanggal 28 Juli, ya. Nah, kemudian sisanya yang 2 juta bagaimana, Pak? Itu boleh dicicil setiap bulan, ya. Di setiap bulan itu Rp500.000. Teman-teman boleh cicil Rp500.000 setiap bulan dibayarkan setiap tanggal 28. Jadi kalau 28 Juli ini masuk, nanti Rp500.000 dibayarkan 28 Agustus. Kenapa kita boleh dicicil? Ya, karena kita juga ingin mempermudah teman-teman semua yang ingin mengikuti program itu jadi lebih ringan. Dan sekali lagi mohon maaf, program ini tidak bisa gratis. Pendidikan ini tidak bisa gratis. Kenapa tidak bisa gratis, Pak? Karena 4 bulan ini, biaya ini hanya untuk membiayai operasional selama 4 bulan. Hanya untuk membayar gaji sensei, kemudian sewa gedung pelatihan, dan di mana biaya ini dikembalikan lagi buat teman-teman semua sebenarnya, gitu loh. Jadi buat teman-teman semua di sana. Jadi 500.000 kita siapkan fasilitasnya, kita siapkan metodenya, kita siapkan senseinya, teman-teman silahkan belajar di sana selama 4 bulan, kita kasih kisi-kisinya, kita bantu urusi semua teknis ujian sertifikasinya. Ya inilah teman-teman bisa melakukan pembayaran seperti ini. Boleh dicicil. Jadi jangan melihat di angka ini, ya. Ini kalau besar di awal kelihatan, tapi kalau dicicil ini kan jauh lebih jauh lebih murah, ya. Dan kabar baiknya kalau misalkan teman-teman punya tabungan saat ini, "Pak, saya punya tabungan yang cukup nih, Pak," atau orang tua saya mungkin mampu, Pak, gitu, dan saya mau bayar cash. Apakah saya bisa dapat potongan lagi, Pak? Karena saya pengen banget ikut program ini. Karena ada beberapa teman-teman kita di sana yang menyampaikan hal demikian, "Pak, saya pengen banget ikut, tapi saya pengennya sih bayar cash, Pak. Kalau bayar cash saya bisa nggak, saya dapat keringanan lagi." Jadi buat teman-teman semua pada malam hari ini, kalau teman-teman semua kira-kira punya tabungan yang cukup, atau yang sedang bekerja punya tabungan yang cukup, kemudian mungkin orang tuanya mampu gitu ya, dan teman-teman mau membayar cash keras ya, apakah kita akan memberikan potongan lagi? Jawabannya iya, ya. Kita akan memberikan potongan lagi kalau teman-teman bayarnya cash keras. Berapa potongannya, Pak? Nah, ini kita akan kasih harga cash keras itu Rp3.950.000. Di mana di angkatan sebelumnya kalau mereka bayar cash itu mereka harus bayar 5 juta. Tapi untuk batch Juli ini ya, kalau teman-teman benar-benar mau belajar bagaimana teman-teman bisa lulus nanti pada saat sertifikasi, kita akan berikan harga cash itu Rp3.950.000. Tentunya ini jauh lebih terjangkau dari harga Rp4.500.000 ya. Tapi ini kalau memang teman-teman memiliki
dana lebih, memiliki tabungan, ya. Walaupun harga cash keras, pada prakteknya pembayarannya pun 2 kali, ya. Kita juga tidak mau memberatkan ketika teman-teman lulus administratif, teman-teman mau bayar langsung 3,9, tidak. Jadi ketika teman-teman dinyatakan lulus, ya, administratif, maka teman-teman boleh membooking nama teman-teman atau mengunci nama teman-teman untuk terdaftar di batch Juli, itu hanya dengan Rp1.950.000, ya. Nanti daftar ulang tanggal 28 Juli, baru sisanya melunasi Rp2 juta. Jadi walaupun bahasanya cash keras, teman-teman boleh membayarnya 2 kali. Ya, ini kami bisa klaim bahwa biaya kami ini termurah se-Indonesia. Sampai dengan malam hari ini, kami bisa klaim biaya kami termurah se-Indonesia. Karena kalau teman-teman mencari pelatihan di lain boleh, silahkan. Tapi kalau teman-teman coba cari informasi di LPK lain, ya, maka biaya rata-rata untuk pelatihan selama 4 bulan sampai dengan level N4, itu mereka akan menge-charge biaya 10 sampai dengan 15 juta per bulan. Belum lagi ketika mereka belum memiliki kerjasama dengan perusahaan fintech, ketika teman-teman lulus interview, sebelum berangkat ke Jepang, teman-teman akan dimintai uang 35 juta sampai dengan 40 juta di muka. Harus teman-teman keluarkan sebelum berangkat ke Jepang. Nah, kalau di kami memberikan harga yang jauh lebih terjangkau, dan ketika teman-teman lulus interview pun, maka teman-teman akan mendapatkan fasilitas dana talangan dari perusahaan fintech yang sudah bekerja sama dengan kita. Ya, jadi kalian bisa belajar dimanapun, ya, kalian bisa belajar dimanapun, tapi bisa dipastikan teman-teman tidak bisa mendapatkan biaya yang lebih murah dari kita. Kenapa kita lebih murah? Karena LPK Hikari Sumut adalah LPK yang sudah SO, artinya sudah terdaftar di Kemnaker, dan kami sudah 15 tahun di bisnis ini, ya, dan sudah hampir ribuan orang kita berangkatkan dari berbagai macam program studi. Maka dari itu kami tidak mencari keuntungan dari pelatihan ini. Ya, pelatihan ini kami buat untuk membantu teman-teman semua yang belum memiliki sertifikasi dan ingin mendapatkan sertifikasi. Nah, agar teman-teman bisa mendapatkan sertifikasi, kita bikin pelatihan ini. Kita ajarin teman-teman bagaimana bisa menguasai level bahasa Jepang sampai dengan N4. Bagaimana teman-teman bisa menguasai skill yang teman-teman apply. Kalau teman-teman meng-apply Kaigo, kita berikan modulnya. Kita berikan bocoran modulnya. Kita punya modul bahasa Indonesianya, modul bahasa Jepangnya, kemudian kita latih budayanya, dan yang paling penting, semua pelatih atau semua sensei yang melatih teman-teman semua itu adalah orang-orang Indonesia yang sudah berangkat ke Jepang minimal sedikitnya 3 tahun. Jadi mereka akan lebih menguasai materi, akan lebih menguasai budaya, akan lebih tahu bagaimana kondisi di sana, dan seperti yang tadi yang kita sampaikan di video tadi, itu ada Sensei Romasti yang sudah ke Jepang, dan hari ini Sensei Romasti pun membantu angkatan Januari dan Februari agar bisa lulus tes Kaigo. Ya, karena Sensei Romasti ini sudah di Jepang dan dia juga sudah bekerja sebagai Kaigo. Nanti di Agustus balik lagi menggunakan visa Tokutegino atau visa kerja. Jadi di video itu Sensei Romasti berangkat dari LPK Hikari Bekasi menggunakan visa magang. Sudah kembali 3 tahun dari Jepang ke Indonesia, kemudian mengurus visa kerjanya dan lolos lagi, berangkat lagi nanti Agustus. Ya, itu kontrak kerjanya sudah ada, dan sambil menunggu mereka untuk berangkat Sensei Romasti berangkat ke Jepang, itu kita minta untuk ngajarin dulu adik-adiknya yang mau ikut sertifikasi skill Kaigo besok. Jadi benar-benar teman-teman disupport secara sistem, dan tidak perlu capek-capek mendaftar bagaimana nanti ujian sertifikasi, itu kita sudah ada manajemennya sendiri yang membantu teman-teman semua. Teman-teman hanya tinggal mengumpulkan datanya, membayarnya, nanti tim kita, manajemen kita yang akan mendaftarkan. Karena itu rebutan daftarnya. Harus stay di depan laptop atau di depan handphone 24 jam. Karena kita telat sedikit, pasti kuota untuk tes itu habis. Ya, jadi benar-benar kita support di sini. Dan kami hanya minta, ya, ketika teman-teman sudah lulus, dapat sertifikasi, teman-teman harus menggunakan jalur kita untuk mendapatkan job di sana. Makanya nanti pada saat pelatihan ada yang namanya kontrak belajar, ya, di mana teman-teman dilarang keras ketika sudah kita latih 4 bulan, kita kasih biaya yang murah, ya. Kemudian teman-teman sudah lulus, berangkat ke Jepangnya pakai LPK lain.
itu kita akan sangat sakit hati sekali. Makanya akan kita ikat dengan kontrak belajar karena job di kita banyak sekali, permintaan di kita sudah banyak sekali untuk KAIGO dan pertanian. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Silakan di kolom chat. Apakah apa yang saya sampaikan sudah sangat jelas? Kak Maulana Fajar, kalau uang bookingnya 500.000 dulu bisa nggak Pak? Prinsipnya di kami biaya itu musyawarah, ya. Kami sangat-sangat fleksibel terhadap biaya. Jadi kemampuan teman-teman berapa, nanti disampaikan saja kepada admin. Nanti admin akan memintakan kebijakan kepada lembaga. Boleh nggak teman-teman mengajukan permohonan demikian? Tapi biasanya dari angkatan-angkatan sebelumnya kami sangat fleksibel, ya. Bahkan kami memberikan kemudahan bagi teman-teman semua yang memang mau ikut program ini, ya. Dan bahkan kita sedang berpikir bagaimana kalau bisa jangan 4 bulan lah kelamaan ya, 3 bulan teman-teman sudah bisa ikut sertifikasi semua dan teman-teman bisa ikut bisa lolos semua dari Jepang, ya. Ada pertanyaan lagi yang lain? Paham Pak, Bekasi Timur dekat mana Pak? Oke, ini saya selalu lupa nih, saya mohon maaf buat teman-teman semua. Setiap saya presentasi saya selalu lupa menampilkan alamat ya. Jadi alamat pelatihan kita itu ada di gedung SMP Bani Takwa. Dicatat boleh di gedung SMP Bani Takwa, Jalan Akasia Raya, Kafling F6 nomor 1, kelurahannya itu Pengasinan, kecamatannya Rawalumbu, kemudian Kota Bekasi 17155 kode posnya. Kalau lebih mudahnya teman-teman tinggal buka Google Map ya, ketik saja SMP Bani Takwa Bekasi. Di mana pelatihannya? Ya di gedung SMP itu ya. Jadi kita ada kantor sekretariat di sana, silahkan datang ke sana ya, survei tempatnya. Lebih mudah kita sudah terdaftar di Google ya. Itu silahkan ya, mohon maaf ya. Jadi biasanya saya harusnya menampilkan satu slide untuk alamat ya. SMP Bani Takwa ya. Paham ya sampai sini ya. Jadi kalau teman-teman mau memang mau berangkat ke Jepang, belajar bisa di mana saja. Tapi malam hari ini kami menyampaikan bahwa kami punya divisi khususnya, teman-teman bisa ikut program kita dan paling murah se-Indonesia. Kita akan support benar-benar bagaimana teman-teman bisa lulus sertifikasi ya. Goal kita yang pertama adalah teman-teman semua harus lulus sertifikasi dari JLPT atau JFT Basic yang diadakan Japan Foundation dulu ya. Lulus itu dapat sertifikasi, interview, berangkat ke Jepang. Paham ya? Oke. Jadi biayanya apalagi cuman itu, biaya tadi ujian sertifikasi itu bayarnya terpisah. Jadi ini di luar biaya sertifikasi dan teman-teman bayar langsung ke Japan Foundation. Yang kedua, nanti setelah lulus interview, teman-teman harus mengurus yang namanya paspor, visa dan medical check up. Itu bayar sendiri, tapi tidak banyak ya. Tidak banyak biayanya. Jadi kalau paspor itu antara 360 sampai 1 juta, medical check up 500.000 sampai dengan 1 juta. Udah itu saja yang teman-teman keluarkan untuk berangkat ke Jepang, semua menggunakan dana talangan ya. Jadi ini kesempatan baik buat teman-teman semua karena kita berikan biaya jauh lebih murah. Tujuannya apa? Biar banyak orang yang bisa mengikuti program ini dan bisa berangkat melalui program ini. Soal biaya kita fleksibel ya. Jadi nanti disampaikan biayanya oleh admin kita, nanti akan kita mintakan kebijakan oleh lembaga. Tapi saran kami kalau teman-teman memang punya dana lebih ya, punya tabungan, silahkan bayar menggunakan harga cash saja. Ya, karena yang pertama kita berikan biaya lebih murah, ya teman-teman menghemat cukup besar ya, yang harusnya teman-teman kalau dicicil 4.500.000, teman-teman hanya membayar 3.950.000, ya itu tentunya jauh lebih hemat, hampir 1.450.000 ya. Silakan, ini kita berikan kemudahan kalau bagi teman-teman yang mau bayar cash ya. Jadi silahkan, yang teman-teman merasa mampu silahkan ini digunakan. Kita lanjutkan. Sebelum mendaftar sekali lagi pastikan teman-teman emang mau sukses, punya kemauan sukses yang besar. Jadi kalau yang hanya mau mengikuti alur, nanti hidup bagaimanalah, saya kerja di Indonesia gaji 2 juta, 1 juta, 3 juta nggak apa-apalah gitu. Tapi teman-teman punya mimpi yang besar gitu ya, punya ingin orang tuanya bisa umroh, bisa bangun rumah sendiri, ya pengen punya kendaraan yang bagus, itu ya rasanya sangat-sangat sulit kalau teman-teman mencapainya di Indonesia ya.
Itulah yang menjadi alasan utama kenapa program ini patut dan sangat layak teman-teman perjuangkan, ya. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan sebelum webinar ini saya tutup, ya. Jadi kalau teman-teman memang ingin mendapatkan pekerjaan, ingin memiliki penghasilan minimal 20 juta per bulan, ingin hidup sukses dan berkecukupan, maka program ini bisa menjadi salah satu alternatif buat teman-teman semua. Dan yang terakhir, ya, agar teman-teman semua next bagaimana Pak setelah ini Pak? Saya ingin benar-benar saya ingin sukses gitu, saya ingin bisa menjadi orang yang sukses. Apa yang harus saya lakukan pertama? Jadi pada slide terakhir ini adalah langkah pertama yang harus teman-teman ambil, keputusan pertama yang harus teman-teman ambil agar teman-teman bisa mendapatkan pekerjaan di Jepang, bisa sukses di sana, bisa berhasil di sana dan pulang ke Indonesia tentunya membawa tabungan yang cukup ya untuk membangun usaha di Indonesia, untuk membahagiakan kedua orang tua di Indonesia. Maka inilah step awalnya. Ya. Semua perjalanan teman-teman ke Jepang dimulai dari sini. Jadi kalau teman-teman sekarang menonton webinar ini menggunakan handphone, silakan di screenshot pada slide ini. Teman-teman bisa buka Google, nanti tinggal ketik https ya /lpkhikari.com/daftar kerja. Dan perlu diketahui ketika daftar belum tentu teman-teman kita terima. Jadi sebelum mendaftar pastikan niat teman-teman kuat ya dan berdoa kepada Tuhan supaya bisa diberikan kelulusan karena ini semua by system ya kita tidak bisa mengatur artinya teman-teman lulus atau tidaknya tergantung by system karena nanti teman-teman akan mengisi form yang sangat banyak di sini ya itu menunjukkan keseriusan dan komitmen teman-teman semua untuk mengikuti program ini. Kalau yang handphonenya tidak bisa screenshot silakan dicatat ya bisa ngambil pulpen buku dicatat saja ditulis ya mungkin saya kasih waktu 1 menit ya karena memang ini adalah step awal untuk teman-teman bisa mengikuti perjalanan panjang ini ya sebenarnya tidak terlalu panjang karena program ini hanya 4 bulan, jauh lebih singkat dibandingkan teman-teman harus kuliah 4,5 semester, yaitu kurang lebih ya 4,5 tahun ya atau 4 tahun teman-teman harus. Dan ini adalah jalan shortcut biar teman-teman bisa sukses di usia muda. Oke, sampai di sini apakah sudah dicatat semua? Bisa di monitor di kolom chat, apakah sudah tercatat semua? Udah bisa dicatat ini? Pulang. Oke ya, jadi saya rasa sudah Pak. Oke, yang lain gimana? Sudah semua? Karena akan saya akhiri presentasi ini sebelum saya close webinar presentasi ini teman-teman saya harapkan sudah mencatat atau men-screenshot ya. Clear Pak. Oke. Jadi terakhir dari saya sebelum saya tutup kesuksesan teman-teman semua jangan sampai hanya dibatasi masalah biaya ya. Ketika teman-teman memiliki kemauan yang kuat, keinginan yang kuat, selalu ada jalan mendapatkan itu. Karena kenapa saya bisa bilang gini? Saya sedikit cerita ya. Beberapa peserta kita di angkatan sebelumnya itu ada yang memang sebenarnya bukan orang mampu, ya. Tapi dia punya keinginan yang sukses, ingin berangkat ke Jepang, ya. Itu ada yang dari Tangerang, salah satu siswa kita di angkatan Mei kalau nggak salah, ya. Hidupnya keras, ya. Jadi dia sebagai penjaga konter handphone, ya, dari Tangerang, dan dia di angkatan Mei itu harus mengikuti pelatihan malam. Dan saat ini kondisinya kita masih tatap muka, ya. Jadi bisa bayangkan teman-teman, malam itu dia sore berangkat dari Tangerang, naik kereta gitu ya, sampai 6:30, sampai pokoknya 6:30 mulai pelatihan di Bekasi, pulang tuh jam 10 malam, dia harus pulang lagi ke Tangerang. Anak ini saat ini awal-awal ikut pelatihan itu menggunakan kereta. Sekarang info dari admin kita dia sudah menggunakan motor. Apakah biayanya dia punya? Tidak, ya. Dia benar-benar tidak memiliki biaya sama sekali saat itu sebelum dia daftar tapi dia punya keinginan yang sukses dan dia mengajukan komitmen kepada kita, pada lembaga. Pak, boleh nggak saya bayar segini dulu? Nanti pada saat daftar ulang saya akan upayakan uangnya ada. Dan kita kasih kebijakan itu. Dan alhamdulillah pembayaran dia sampai dengan hari ini clear, tidak ada tunggakan sama sekali. Tapi memang kemauan suksesnya besar, ya. Jadi benar-benar semangatnya itu, perjuangannya itu besar. Itu hanya beberapa contoh, ya. Ada lagi peserta yang lain memang yang memiliki cerita yang sama dan tidak perlulah saya ceritakan di sini. Artinya apa? Artinya
yang kalau teman-teman punya keinginan yang besar, punya cita-cita yang besar, selalu ada jalan, ya. Dan kita dari LPK Hikari Bekasi, kami sangat fleksibel masalah biaya. Jadi kalau teman-teman punya komitmen dan memiliki kesanggupan berapapun, silakan hubungin admin kita, ajukan permohonan kepada lembaga. Kita sangat open, kita sangat terbuka. Tapi kalau teman-teman memang punya biaya lebih, saran saya pakailah yang harga cash, ya, karena jauh lebih murah dan akan jauh-jauh lebih menghemat teman-teman semua dalam segi biaya. Insya Allah itu dari saya. Nanti setelah ini akan ada sesi tanya jawab dari Pak Yusuf. Silakan apapun yang mau ditanyakan sebelum webinar ini berakhir. Insya Allah itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Adam yang sudah memberikan paparan yang sangat detail. Bahkan sebenarnya tadi sesi tanya jawab juga sudah diambil ya sama Pak Adam ya, karena sambil interaktif gitu dengan teman-teman semua. Baik, mungkin jika masih ada yang mau bertanya, mungkin secara langsung, tadi mungkin di kolom chat ya. Mungkin sekarang ada yang mau bertanya secara langsung, silahkan bisa buka speakernya ya, kemudian nanti perkenalan dulu, saya nama siapa, asal dari kota mana, kemudian pertanyaannya apa ya. Jadi bisa lebih ini ya. Silakan. Mungkin tadi ada yang belum terjawab, mungkin di kolom chat. Silakan. Ada? Halo Pak, saya mau bertanya Pak. Iya, silakan. Siapa namanya? Saya Dian Rusdiana dari Karawang Pak. Oke, Dian Rusdiana tadi saya kira perempuan namanya. Ternyata laki-laki. Oke, Ya, dari Kerawang. ya. Silakan Kak Dian Rusdiana, gimana pertanyaannya? Ini untuk program kerja ke Jepang ini, apakah status menikah ini bisa Pak? Oh, statusnya Ya. sudah menikah? Ya. Ya, sudah berkeluarga Pak. Oke. Usia berapa ya Kak Dian Rusdiana nih? 27 Pak. Oh, masih produktif ya. Jadi langsung saya jawab ya. Ada lagi nggak pertanyaannya? Sekalian kalau ada. Cukup Pak. Cukup ya. Oke, jadi untuk Kak Dian Rusdiana atau yang lainnya yang mungkin juga sudah menikah, ya, itu tidak ada permasalahan. Karena ketika kita nanti mau interview dengan perusahaan Jepang, yang ditanya adalah pertama usia. Ya, usia itu yang dilihat adalah 18 sampai 35 itu yang paling dicari ya, bahkan di bawah 30 mungkin yang masih ini. Tapi 36 37 itu tidak masalah, tapi usia juga jadi prioritas lah ya. Kemudian yang paling utama adalah 2 sertifikat ya, sertifikat bahasa yaitu A2 atau N4 level itu ya, atau dan juga satu lagi sertifikat skill. Kalian mau masuk atau melamar di pekerjaan bidang apa? Bidang perawat, kaigo. Oh, berarti harus sudah tersertifikat ya. Atau mau bidang pertanian. Dan info dari Saco kami ya, atasan kami, bos kami ini, insya Allah bulan Oktober itu untuk cleaning building atau cleaning service lah ya, itu juga sudah dibuka. Ya, apapun pekerjaannya di Jepang itu ada upah minimum nasionalnya, yaitu antara untuk 2021 ini tadi saya baru cek di website ya, itu 160.000 sampai 220.000 yen. Nah, kurs yen saat ini itu 130 rupiah, jadi satu yen itu sama dengan 130. Jadi kalau 160.000 itu tadi saya cek ada di angka 20.800.000. Kalau 220 itu sekitar 28 sampai 29 juta. Itu apapun pekerjaannya. Kenapa? Karena di Jepang itu sistem kerjanya itu per jam. Ya, satu hari itu 8 jam. Jadi satu jamnya kurang lebih kalau kita rupiahkan itu 140.000 dikali 8 jam gitu ya. Jadi bisa kelihatan lah gaji kita sehari sudah berapa dikali 1 bulan itu bisa 20 sampai 24. Belum lembur.
Makanya kenapa bisa sampai 35, 40 kalau kalian chat di cari di YouTube ya. Gaji Kaigo Jepang 2021. Banyak deh TKI kita, tenaga kerja Indonesia kita yang buka-bukaan slip gajinya. Rata-rata di angka 35, 40 ya. Tapi itu belum bersih ya, karena di Jepang juga biaya hidupnya cukup besar. Makanya tadi mungkin Pak Adam sudah menyinggung tentang pinter-pinter mengatur manajemen keuangan, terutama masak sendiri. Kalau jajan, wah udah jebol dompet kita walaupun penghasilan besar, tapi kalau jajan terus ya, makan beli ya, nah itu nanti besar-besar. Jadi jawabannya menikah atau tidak menikah, menikah atau belum menikah itu tidak masalah. Yang penting punya komitmen. Kenapa? Karena bekerja di Jepang tidak seperti bekerja di Indonesia. Ya, Lebaran pulang, kemudian nanti Desember tahun baru pulang, ya tidak bisa seperti itu. Apakah bisa pulang? Bisa. Tapi rata-rata yang sudah bekerja di sana pulang itu di tahun kedua atau tahun ketiga. Kenapa? Karena tentu di tahun pertama kedua masih banyak potongan, masih banyak cicilan, jadi sangat sayang tiket PP-nya untuk dibuat pulang. Jadi tadi sekali lagi, kalau kita sudah niat kerja ke Jepang, motivasi harus benar-benar tinggi, diniati untuk, apalagi yang sudah berkeluarga ya, diniati untuk membahagiakan keluarga kita. Gitu Kak Dian Rusdiana ya, jadi tidak masalah, yang penting punya sertifikat dan punya kemauan tekad yang kuat. Ya, karena itu yang akan menentukan. Karena motivasi itu bisa dilihat kok, 4 bulan itu kadang 1 bulan pertama, 2 bulan pertama sudah berguguran. Ya, karena belajar bahasa Jepang itu juga saya tidak pernah bilang mudah. Ya, tapi kita akan bantu sebisa mungkin untuk bisa dipercepat untuk tesnya. Silakan yang lain, ada yang bertanya lagi? Halo Pak, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan, namanya siapa, dari mana? Nama saya Muhammad Ilyas Abdi Perkasa, umur 25 tahun, Dari? S1 Kimia dari Bengkulu. Oh, dari Bengkulu. Posisi sekarang di Bengkulu? Iya Pak, dari Bengkulu. Oke, di Bengkulu. Oke, ada pertanyaan apa lagi? Gini Pak, waktu kemarin itu kan waktu saya tahun 2015 itu kan saya pernah mengikuti namanya itu kayak magang gitu. Nah, Magang. iya kayak LPK gitu kan, mau pergi kerja Jepang juga, tapi ya nggak jadi karena masalah problem, diminta uang sekian gitu kan. Betul. Dan juga pernah juga belajar soal bahasa Jepang juga kemarin itu, tapi ya kalau untuk dibandingkan sekarang itu mungkin udah jauh juga kan. Iya. Udah banyak gitu. Nah, jadi yang saya mau tanyakan Pak, apakah di pelatihan di Bekasi ini kita bisa mendapatkan semua sertifikat itu untuk semuanya, biar persyaratan untuk tes nanti itu nggak perlu nyari lagi untuk sertifikat yang lainnya gitu. Oh, iya. Itu aja pertanyaannya ya. Kita ikut 4-5 bulan di Bekasi ini, apakah sudah dapat sertifikat? Ya. Jadi saya jelaskan ya, Pak Ilyas ya. Jadi 4 bulan dengan biaya yang tadi disampaikan Pak Adam, itu biaya untuk pelatihan selama 4 bulan. Kalian dapat hak adalah dapat modul, dapat pengajaran, dapat sensei ya, itu 1 minggu 5 kali, Senin sampai Jumat. Untuk Juli, jika nanti PPKM memang sudah selesai ya, itu 26 Juli kita buka kelas baru, jadwalnya siang karena kita ruangan tersedianya itu siang, yaitu jam 1 sampai jam 5 sore. Ini sekalian kita jelaskan ya. Jadi haknya akan seperti itu. Kemudian di bulan kedua kita akan daftarkan kalian untuk tes skill. Nah, Kak Ilyas misalkan mau pertanian itu kan ada modulnya sendiri ya, dan tes skill itu jangan dikira kita nanti ada tes praktek gitu ya, tes praktek mengoperasikan traktor atau bagaimana, tidak ya. Tes skill di sini adalah tes untuk tertulis. Begitu juga dengan Kaigo perawat, ada tes bahasa Indonesia, ada bahasa Jepang kalau Kaigo. Ya, dua-duanya tes tertulis, pilihan ganda. Ya, jadi semua itu bisa dipelajari. Jadi untuk skill itu bulan kedua kita sudah daftarkan tes. Rata-rata nanti dapat di bulan ketiga atau keempat itu jadwal tesnya keluar. Ya, ini sekali lagi slot ini rebutan. Kalau yang sudah sangat sudah pengalaman untuk tes JFT, tes
N4, tes skill, pasti tahu gimana susahnya ya untuk nyari. Nah, kita juga ada divisi khusus untuk mengurusi itu. Ya, kasarannya kita kerjasama dengan orang yang udah biasa jadi calo lah kasarannya, calo apa namanya tes JFT atau N4 ini. Ya, jadi bulan kedua itu udah kita programkan untuk daftar. Nanti untuk yang bahasa ini karena memang yang paling sulit ya, A2 atau N4 itu di bulan ketiga atau keempat kita daftarkan. Biasanya nanti keluar jadwalnya di bulan ke-6, ke-5, ke-6 atau ke-7 gitu. Jadi sekali lagi tidak ada yang instan ya, karena kita program Tokutegino, program kerja. Harus punya sertifikat dulu. Kalian harus bisa melewati tes dulu. Ya, beda dengan magang. Mungkin tadi Kak Ilyas sudah tahu kalau magang itu langsung diinterview. Kalian daftar langsung diinterview. Kalau cocok ya dengan user Jepangnya, kalian langsung di briefing, dimintai uang sejumlah rata-rata sekitar 20 sampai 30 jutaan. Kenapa memang biayanya segitu? Kami pun program magang di Januari kemarin juga seperti itu. Bedanya magang tidak perlu sertifikat. Kalian nggak perlu belajar dulu. Tapi uangnya di depan 30 jutaan. Ya, itu belum nanti ditambah biaya keberangkatan. Ya, biaya keberangkatan nanti ada sekitar 25 juta lagi yang itu nanti dipotong gaji selama di Jepang. Nah, enaknya di magang seperti itu, tidak ada tes tapi biayanya juga 2 kali lipat. Gajinya 50% dari visa kerja. Lamanya maksimum 3 tahun kalau magang, kalau kerja Tokutegino itu maksimum 5 tahun. Jadi ada plus minusnya. Dan untuk program magang saat ini sangat sedikit yang dibuka, yang banyak di sana visa kerja. Ya, 2020-2021 ini sedang banyak-banyaknya visa kerja. Permasalahannya kita sedang lockdown ya. Jadi terakhir kita memberangkatkan kemarin Desember. Terus proses ke sini job itu banyak, kita 3 bidang yang sudah kontrak dengan atasan kami di Medan, yaitu cleaning building di bulan Oktober nanti, dan yang sudah benar-benar minta dari sekarang itu adalah Kaigo. Bahkan ada perusahaan yang minta 50 peserta, walaupun belum sertifikat sudah dipesen. Bahasanya program ijon lah. Kita dari Bekasi ini dapat 25. Tapi untuk Kaigo ini khusus perempuan kalau untuk yang perusahaan ini. Walaupun Kaigo untuk laki-laki ada juga, ya, ada juga. Tapi untuk perempuan itu bisa dibilang ya 5:1 lah kalau ininya pekerjaannya, lowongannya. Ya, ini sampai kita Juli nanti sampai November ini akan ikut program ijon, ya. Jadi ada peserta yang belum tes, baru daftar tes tapi sudah dipesen. Jadi enaknya ketika nanti dia dapat pelatihan langsung dari sensei dari Jepang, nanti dia setelah lulus dari tes bahasa dan skillnya itu kasarannya interviewnya udah buat formalitas aja karena memang sudah dipesan sama perusahaannya dengan syarat tetap harus punya sertifikat. Ya, ini kebutuhannya luar biasa. Ya, dan info untuk Jepang ini saat ini memang sedang lockdown, jadi tidak bisa mengirimkan tenaga kerja ke sana. Info paling cepat itu antara bulan 8 sampai 10. Kayaknya bulan 10 itu Oktober, itu baru dibuka lagi. Jadi kalian yang masih bergabung di bulan Juli, ini kan bulan 7, kalian belajar dulu, proses dulu, tes dulu, pas lah mungkin selesai di bulan 11-12 mungkin itu proses sertifikasi segala macamnya mungkin selesai di situ dan sudah dibuka Jepangnya mudah-mudahan karena kan vaksinasi internasional sekarang sedang luar biasa. Eropa saja sudah Piala Eropa sudah bisa menggelar seperti itu. Kenapa? Karena vaksinasi. Nah, negara kita juga sedang menuju ke sana jadi jangan pesimis. Saatnya kita mempersiapkan kita nanti Jepang udah buka siap untuk berangkat. Jangan Jepang udah buka kita baru belajar. Kita baru daftar. Wah, udah ketinggalan. Ya, kita mau nanti pas Jepang sudah buka, kita sudah siap untuk memberangkatkan. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Kak Ilyas mudah-mudahan terjawab ya. Jadi apakah 4 bulan 5 bulan ini sudah dapat sertifikat? Iya, programnya kita siapkan. Dari mulai daftar tesnya nanti kita bantu. Ya. Kemudian nanti pada saat berangkat tesnya di Jakarta itu kita dampingi. Ya, dampingi maksudnya berangkatnya bukan di sampingnya duduk sambil ngerjain ya, bukan. Kita nggak bisa jadi joki ngerjain tugas, itu nggak bisa ngerjain tesnya. Ya, tapi kita dampingi supaya yang dari daerah-daerah itu tidak nyasar, tidak gugup duluan. Ya, kita sudah pengalaman lah. Ya, ada yang tes sendirian itu datang ke tempatnya itu nyasar, jadi sudah grogi duluan, waktunya habis, akhirnya tidak lulus. Ya, kalau dari kami kita berangkat bareng.
ya, pakai kendaraan bareng sampai sana bareng, kemudian kita tungguin sampai selesai, kita pulang bareng-bareng. Jadi tesnya enak bareng teman-teman, walaupun tes bisa sendiri ya, karena itu Japan Foundation itu online daftarnya, tapi tesnya tetap tatap muka. Tesnya tetap tatap muka. Oke, ada lagi? Jadi untuk yang bulan Juli, sekali lagi akan dimulai 26 Juli 2021. Ini program awal, karena kita baru tahu ada PPKM. Ya, jadi apakah nanti kalau misalkan tidak bisa tatap muka akan online? Ya, rencananya plan B-nya atau rencana cadangannya kita tetap kelas online. Tapi kelas online hanya sementara. Jadi kayak Kak Ilyas posisi di Bengkulu harus siap nanti ke Bekasi. Kenapa? Belajar bahasa Jepang itu tidak akan maksimal kalau dengan online. Percaya deh. Ya, kenapa? Karena yang paling sulit itu kalau udah pernah belajar bahasa Jepang itu tulisannya. Ya Kak Ilyas bener kan ya? Kalau online tulisannya itu gimana untuk guru Kia? Muridnya misalkan ada 10, ya, ngecek tulisan satu-satu, kita bimbing nulisnya, itu sulit kalau tidak tatap muka. Ya, belum lagi budayanya. Kalau online terlambat ya, kemudian budayanya, sikap duduk dan lain sebagainya kita nggak bisa memastikan gitu ya. Intinya kita 4 bulan 5 bulan tidak hanya belajar bahasa Jepang, tapi juga budayanya dan juga skill-nya ya. Jadi skill-nya kita akan tiap hari juga modul skill akan kita pelajari. Seperti itu ya. Jadi 4 bulan itu luar biasa untuk perjuangan kalian. Jika kalian memang ingin bergabung dengan kita, siapkan motivasinya, khususnya yang dari luar kota, kita bantu untuk cari kos-kosan dekat dengan sekolah kita, tapi mohon maaf kita tidak menyediakan mes atau penginapan. Ya. Jadi kita memang saat ini belum menyediakan, mungkin ke depan akan menyediakan, tapi saat ini kita banyak kok kontrakan atau kos yang bisa dihuni satu kamar mungkin 2 orang, 3 orang, jadi bisa menghemat juga. Ya. Nah, rata-rata murid kita sudah ada 6 kelas ya, dari Januari sampai Juni ini, ada setiap bulan kita buka kelas baru, dan terakhir ini insya Allah ada yang dari Manado akan join dengan kita. Jadi dari Pekanbaru, Manado, Medan ya, yang dari luar-luar Pulau Jawa juga ada. Ya, jadi selamat bergabung lah kalau kalian misalkan ingin bergabung dengan kita. Ada lagi yang ingin disampaikan? Satu pertanyaan terakhir mungkin? Ada yang ingin saya tanyakan lagi, Pak. Ya, silakan. Untuk pendaftaran itu bisa melalui online atau secara manual itu? Pendaftaran semua online ya Kak, pendaftaran online ya. Kemudian nanti ada booking ini ya, booking kuota ya untuk yang awal. Kemudian nanti pada saat daftar ulang tanggal 26 Juli itu baru ada biaya yang tadi daftar ulang di bawah biayanya. Sekali lagi tadi Padam udah bilang ya, untuk biaya itu bisa dibicarakan, tapi biaya tetap segitu ya. Misalkan biaya tadi total kan ambil yang 4.500.000 ya, tapi misalkan ya kalian saya ragu nih kalau misalkan mau transfer duluan, saya nanti datang saya bayar, boleh ya. Tapi lebih baik ada kuotanya, ada booking kuotanya dulu. Kenapa? Karena kita masih pandemi ya. Jadi maksimum ini kita 20 orang. Kalau misalkan sudah lebih dari 20 orang, yang lainnya sudah bayar booking kuota, kamu belum, tentu kamu akan di nomor 2, nomor 3 kan. Ya, jadi seperti bulan Juni kemarin kita sampai 22 orang, jadi kita kita batasi karena kita masih pandemi, jadi karena pembelajaran tatap muka tidak kita loskan begitu saja. Gitu ya. Jadi pendaftaran semua via online ya. Untuk mendapatkan satu kursi yang aman di bulan Juli, silakan booking kuota dulu saja ya. Atau misalkan ragu mau survei tapi saya jauh, mungkin punya teman di Jabotabek atau di Bekasi misalkan, silakan datang ke alamat kami nanti survei. Kemarin dari Bengkulu begitu juga, apa dari mana ya? Kalau nggak salah Bengkulu juga kemarin, apa Pekanbaru gitu ya. Jadi saudaranya yang tinggal di Bekasi datang untuk survei. Ya, untuk survei, oh bener ini ada LPK, oh ada pembelajarannya, ya ada gedung sekolahnya, ya. Jadi bukan fiktif gitu ya. Jadi silakan kalau memang apalagi yang di Jabotabek, saran saya survei lah, ya datang pagi atau siang supaya tidak kena jam malam ya pada saat PPKM ini. Ya silakan, kami operasional dari jam 9 sampai jam 10 malam. Untuk sementara kita masih melihat situasi PPKM, kalau nanti memang ternyata ketat peraturannya ya sepertinya nanti akan online semua untuk sementara di PPKM.
gitu ya. Tapi sekali lagi kita konsepnya pelatihan tatap muka, jadi jika memang nanti online sementara ya online, tapi nanti ketika PPKM sudah aman, maksudnya sudah tidak diberlakukan lagi, kita tatap muka lagi, gitu ya. Untuk pembayaran booking kuota via transfer, Pak, iya betul. Ke rekening bank apa, Pak? Tadi belum disebutkan ya? Oh, nanti admin kami akan menghubungi. Catatannya kalian kan harus daftar dulu. Setelah daftar, nanti kalian akan didapatkan surat keterangan lulus administrasi. Karena di situ mengisi form. Di situ kan kelihatan tinggi berapa, berat badan berapa, usia berapa, gitu kan, status sudah menikah atau belum. Nah, itu nanti secara admin kami akan ada seleksi administratif, ya. Nah, itu kalau misalkan kalian sudah masuk, tidak ada masalah di seleksi administratif, kalian dapat surat keterangan lulus administrasi, namanya SKLA. Dari SKLA itu ada nomor rekening. Nah, nomor rekening kami, banknya kita pakai bank BNI Syariah, ya, BNI Syariah untuk sementara ini akan diganti menjadi Bank Syariah Indonesia, ya, sudah proses, ya. Tapi untuk sementara masih ini kami BNI Syariah. Seperti itu ya. Nanti untuk ininya tunggu SKLA, yang penting kalian daftar dulu. Ada lagi pertanyaan? Tadi sebenarnya ada yang mau tanya selain Kak Ilyas? Kalau sudah cukup, sudah jam 10 malam, sudah 2 jam tidak terasa. Tadi saya lihat sempat partisipernya di angka 40, turun ke 30. Jadi kalian 21 peserta yang bertahan ini, saya nyatakan memang kalian benar-benar berminat, termotivasi, dan terinspirasi ingin ke Jepang. Pasti rata-rata suka anime, ya kan? Mungkin suka juga dengan budaya-budaya Jepang, kartun Jepang, film-film Jepang, lagu Jepang, itu sudah sangat dibiasakan. Karena nanti ketika kalian lebih sering mendengar, lebih sering menonton, lebih sering itu dengan budaya Jepang, sehingga sudah terbiasa dengan budaya di sana. Yang sangat berbeda dengan di Indonesia. Ya, budaya disiplinnya luar biasa, ramahnya luar biasa di sana. Ya, kemudian jujurnya, integritas, etos kerja luar biasa. Itulah kenapa Jepang menjadi negara maju. Ya, baik, insya Allah cukup dari kami. Tanpa panjang lebar, kami tunggu di Kota Bekasi. Semoga sehat-sehat semua. Ya, semoga pandemi ini juga semua bisa cepat berlalu sehingga kita bisa segera menyiapkan tenaga kerja yang bertekad kuat, ya, generasi-generasi muda yang terbaik lah, yang dari LPK Hikari Bekasi ini. Dan ketika nanti Jepang sudah dibuka lockdown-nya, kita sudah siap dengan sertifikat bahasa dan skill, dan siap untuk diberangkatkan ke Jepang. Amin ya robbal alamin. Insyaallah cukup sekian. Kita tunggu di Bekasi. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, kita programkan bersama, semuanya berikan semua aman, selamat, lancar, dan kebarokahan. Cukup sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat semuanya.